Selamat datang everyone. Ya, hello everyone dimanapun berada, dari ujung ke ujung ya. Ada yang dari Australia, dari Amerika. Wow, selamat bergabung dalam session mini ODS kita hari ini. Kita akan mendengarkan melalui ODS ini akan mendengarkan seperti yang tertera di situ, gimana kita bisa mendengarkan company introduction, marketing plan, product sharing, product testimony, dan testimoni dari orang yang sudah sukses di Atomi ya. Jadi kita luar biasa hari ini karena pembicara kita ternyata berasal dari berbagai macam berbagai macam negara ya. Bayangin kita sama-sama mungkin orang yang lahir di Indonesia, tapi mungkin besar di Indonesia, tapi kita mungkin sekarang berdomisili di tempat yang berbeda-beda ya kan. Tapi luar biasa saat ini kita bisa bersama-sama di tempat ini, bersama-sama dipersatukan dalam satu atap Atomi ya. Dan ini menggambarkan bagaimana Atomi adalah suatu global online business ya, yang produk-produknya sudah dikenal dan sudah dipasarkan di banyak negara ya. Mungkin saat ini sudah 21 negara dan akan lebih, dan akan terus berkembang ke lebih banyak tempat di seluruh dunia. Ya, sungguh suatu privilege jika kita saat ini berada bersama-sama di dalam Atomi dan menjalankan bisnis bersama-sama. Atau mungkin saat ini kita menjadi konsumer pun itu suatu yang luar biasa karena produk Atomi yang begitu bagus ya kualitasnya. Mari sebelum kita mendengarkan sesi kita hari ini, kita akan bersama-sama melihat video singkat mengenai moto perusahaan Atomi. To cherish the spirit means that we won't treat people as tools. It means to treat people as the objective. The tool to achieve happiness for each and every person, that tool is Atomi. Our lives change depending on how we think. Who can build your future? Only you can. You must map out your own future. Your future depends on how you map it out. Once you map out your future, where should you stand? You must stand on that future you have mapped out. That is following the faith. Your vision should be in high, but you must stay humble. The basis of our behavior pattern must be humility. It is very important to serve in humility. Our duty is to serve in humility. Sebelum kita mulai bersama-sama, mari kita menyerukan moto Atomi seperti yang barusan kita dengar ya, bagaimana moto Atomi ini boleh yang menyatukan kita, boleh menyemangatkan kita ketika mungkin kita ups and down ya, mau meninggalkan Atomi, atau mungkin yang baru pertama kali join juga bisa melihat bagaimana perusahaan ini dibikin dengan moto yang begitu baik, yang mengingatkan kita bagaimana kita menghargai setiap customer kita yang ada di Atomi, bagaimana kita harus memiliki visi yang jelas supaya ketika kita menjalankan bisnis ini kita tahu harus kemana goalnya dan kita terus melayani dengan kerendahan hati. Mari kita menyerukan moto Atomi kita bersama-sama. Ini company moto perusahaan Atomi. Yuk, mari kita bersama-sama. Mungkin silakan unmute. Kita bersama-sama bisa menyerukan moto perusahaan Atomi ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, bisa. Ya.
So kita akan masuk ya sesi yang pertama kita pada hari ini. Karena waktu yang singkat, mari kita dengarkan sesi kita yang pertama, yaitu mengenai apa itu Atomi, Company Introduction, ya akan disampaikan oleh Ibu Esther Winardi. Ya, Ibu Esther tinggal di Amerika, ya di LA. Jadi sekarang ini masih very early, ya hampir jam 6 pagi. Ya, beliau join dengan Atomi Amerika. Ya, beliau diperkenalkan dengan produk andalan Atomi yaitu Hemohim ketika suami beliau sakit dan akhirnya beliau jatuh cinta dan mulai menikmati pasif income dari Atomi. Ya, mari kita silakan Ibu. Selamat malam untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan juga selamat pagi yang ada di US dan Kanada. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk men-sharingkan akan company yang kita cintai ini, Atomi. Kita akan mulai dengan, saya akan share screen. Saya belum bisa share screen yang naik. Mesti bisa, Esther, coba. Oke. Ya, ini adalah perusahaan Atomi yang mempunyai filosofi dia melampaui kepuasan konsumen demi kesuksesan konsumen. Jadi perusahaan Atomi menginginkan konsumen untuk puas dengan produknya dan kemudian juga akan sukses bersama-sama dengan Atomi. Nah, perusahaan Atomi didirikan pada tanggal 1 Juni 2009 dengan pendiri Mr. Park Han-gil dan pendapatan global menurut tahun 2020 sebesar 17,3 juta dolar dan juga member globalnya 15 juta member. Kemudian ini adalah pendiri dari Atomi, yaitu Mr. Han-gil Park, dan juga Atomi memiliki Atomi adalah perusahaan yang menghargai semangat. Dan ada moto Atomi yang tadi kita sudah ucapkan, yaitu menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Saya suka sekali dengan moto ini karena dari menghargai semangat, kita di Atomi tidak menjadikan manusia sebagai tujuan kesuksesan kita. Tapi kita mau supaya kita menghargai manusia ini sebagai ciptaan Tuhan dan juga kita bisa melayani dengan kerendahan hati. Ini bagus sekali sebagai moto perusahaan. Dan kemudian ada 3 budaya Atomi, yaitu mematuhi prinsip tumbuh bersama dan berbagi. Atomi berupaya menjadi perusahaan primer dengan mematuhi 3 budaya, berpusat pada prinsip bertumbuh bersama dan berbagi. Budaya tersebut bersama-sama membangun landasan Atomi untuk menjadi perusahaan berumur seabad.
Budaya berpusat pada prinsip menginspirasi Atomian untuk mematuhi prinsip yang menguntungkan semua anggota masyarakat. Budaya tumbuh bersama membantu member, konsumen, dan komunitas lokal untuk mendapatkan keuntungan dari kemitraan yang saling menguntungkan. Budaya berbagi adalah cara berkomunikasi dan menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Dan ini perusahaan Atomi juga memiliki falsafah produk, yaitu kualitas mutlak dengan harga mutlak. Jadi CEO Han-Gil Park, dia selalu mencari produk yang sangat berkualitas, tapi dia menekan harganya dengan serendah mungkin, sehingga semakin banyak orang yang dapat membelinya dan mendapatkan manfaat dari produk Atomi. Kemudian memiliki strategi mastis. Mastis adalah berasal dari kata mas, yang berarti untuk umum, maksudnya banyak, dan juga prestige itu dari kata prestige, jadi berkualitas dan bergengsi. Nah, dengan strategi mastis ini, ya kita mendapatkan kualitas yang bagus, mutlak, dan juga dengan harga yang serendah mungkin. Dan juga strategi GSGS, Global Source, Global Sales. Jadi produk Atomi diambil dari berbagai negara, kemudian dijual ke berbagai negara yang ada Atomi di seluruh dunia. Kemudian ini adalah produk unggulan Atomi, yaitu Hemohim, kekuatan yang membangun sel-sel imun yang lemah. Dan banyak sekali orang yang sudah mendapatkan manfaat dari Hemohim ini. Kemudian yang saya sangat suka ini adalah bahwa perusahaan Atomi ini juga berkontribusi secara sosial dan juga memiliki budaya berbagi dan juga kegiatan berbagi. Jadi mereka sudah mendonate di berbagai tempat dan juga melakukan berbagai macam kegiatan. Sekian company introduction dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Esther untuk company introduction. Ya, kita Atomi, CEO Han-Gil Park sudah meng-create Atomi ini ya, suatu perusahaan yang memang seperti yang dikatakan, bagaimana supaya kita sebagai konsumernya bisa menikmati kesuksesan di Atomi. Ya, pertanyaannya adalah apakah kita mau juga untuk sukses. Dan salah satunya ketika kita join di sini, kita mau sama-sama belajar lebih jauh lagi, ya kita akan bersama-sama semakin mengerti, semakin dalam ya. Jadi waktu kita share, waktu kita melakukan bisnis Atomi ini boleh menjadi bagian yang kita memang yakin waktu kita bisa share orang-orang lain ya, betapa bagusnya Atomi ini, betapa Atomi sudah di-create dengan begitu banyak produk-produk yang berkualitas sehingga dengan harga yang juga terjangkau sehingga bisa dinikmati oleh lebih banyak orang lagi. Ya, dan yang berikutnya kita akan mendengarkan selanjutnya sesi yang kedua yaitu marketing plan yang akan dibawakan oleh Bapak Edward Coultham. Ya, Bapak Edward sudah 14 tahun nih katanya tinggal di Amerika ya, dan tapi sekarang berdomisili di New York City. Ya, beliau sudah berkeluarga, mempunyai seorang putra berusia 9 bulan. Beliau bekerja full time di bidang sourcing supply chain dan mulai menjalankan Atomi part-time di salah-salah kesibukannya. Ya, mungkin ada yang pernah tahu beliau, sebab sewaktu Pak Edward di Indonesia nih, katanya Pak Edward adalah seorang radio broadcaster yang cukup lama, ya, dan sering menjadi MC di wedding-wedding. Ya, mungkin kalian pernah mendengar Bapak Edward Coultham. Ya, mari kita sambut Bapak Edward Coultham untuk menyampaikan sesi marketing plan. Sesi kita selanjutnya. Silakan Pak Edward. Thank you, Iren. Yeah, thank you everyone. Selamat pagi and then selamat malam juga.
It's good to see you guys. How are you? Apa kabar semuanya? Of course, I'll be the leader. Yes. Saya dengar banyak cerita soal Tommy, and then saya juga sempat lihat video-video dari Mike, and this is the first time saya bisa lihat Mike, bisa lihat semuanya ada di sini. Sebelum saya memulai, it's good to have like support system, karena saya melihat di sini banyak juga ada teman-teman yang saya kenal, Esther di Amerika juga, and then my sister, of course. It's good to have support system when you going to present something. Dan juga saya punya teman di Indonesia, Mumu, yang di Jakarta, tapi saat ini dia sedang ke Cirebon karena orang tuanya sakit. Jadi get well soon for your mom. Dia belum gabung, tapi saya berharap, Mumu, setelah Anda melihat ini suatu hal yang bisa menjadi passive income buat Mumu, ya. Dan saya akan memulai. Saya punya waktu mungkin 10 menit, Iren. Kalau kelebihan, just stop me, okay? So let me share my screen. Give me 1 second. Bisa dilihat? Ya, sudah mulai kelihatan. Okay, all right. Mungkin bisa di slideshow, okay. Okay. So saya akan membagikan marketing plan and marketing plan Atomy. So jadi kita akan melihat bagaimana saya Anda semua memilih Atomy. Semua orang punya reason masing-masing. Saya coba singkat saja why saya join Atomy. Sebetulnya karena saya dipaksa oleh my sister Widya. So sebetulnya I just give her a hard time. Sebetulnya saya mau aja join karena anyway juga saya pakai vitamin produk, saya pakai produk-produk yang saya juga beli dari online produk dari yang company-company lain. Jadi sebenarnya saya juga tertarik. Teman saya waktu itu cuman just trying to give Widya hard time untuk membuat saya join di Atomy. Tapi kemudian ada beberapa hal yang membuat saya juga tertarik ke dalam proses dalam membership untuk menjadi member Atomy. Yang pertama adalah gratis. Ya, siapa yang tidak mau kalau Anda join ke suatu produk lalu gratis? Di Amerika is a very heavy kalau untuk Anda memakai produk-produk Amazon, karena di sini kita semua orang rata-rata memakai produk Amazon, dan Amazon produk itu Anda beli online seperti juga Atomy, same thing. The difference is like a lot of like orang-orang di Amerika tuh membayar Prime membership, and Prime membership itu nggak murah, $120 annually. Jadi Anda mendapatkan free delivery istilahnya. Tapi sebetulnya karena saya sendiri bekerja di supply chain, tidak ada sebetulnya yang istilahnya free delivery, karena actually Amazon itu udah membayar free delivery Anda dengan Anda membayar $120 per tahun. Tapi di Atomy Anda tidak perlu membayar joint membership. So sebetulnya tidak ada beban. Kalau Anda mau beli produknya, ditawarin teman, hey, Anda mau join Atomy nggak? Okay, I mean it's free membership, why not? And then quality product is good. Dan itu juga salah satunya juga. Jadi Anda percaya bahwa kualitinya bagus, dan juga price-nya bagus. Itu satu hal yang membuat sebetulnya it's a simple as like that, like produk bagus, join membership is free, kenapa enggak? Seperti yang saya bilang tadi, absolute price and absolute quality. Sebetulnya juga kembali lagi kalau Anda belum mencoba produknya atau Anda baru mencoba 1 atau 2, yang paling terbaik adalah Anda coba sendiri. Anda coba sendiri, Anda bisa merasakan, itu adalah yang paling the best kalau untuk merasakan bagaimana quality itu terbaik, ya, karena kita bisa sharing, tapi Anda juga harus mencobanya supaya Anda yakin bahwa it is good. Yang berikutnya adalah passive income. Setiap orang, banyak di antara kita mungkin di sini yang mempersiapkan diri untuk retirement plan, banyak juga untuk di antara kita yang saat ini still working. Jadi kalau misalnya Anda masih bekerja dan Anda memikirkan bahwa I would like to do something yang bisa menghasilkan uang, untuk masa tua Anda, why don't you start from now? Passive income itu suatu hal yang sebetulnya is so easy kalau Anda lakukan saat Anda masih bekerja. Kalau Anda sudah tidak bekerja, mungkin agak lebih sulit untuk memulai. Tapi kalau Anda masih bekerja, Anda coba dari sekarang, Anda lakukan dari sekarang. Nanti kedepannya Anda baru lihat bahwa it's good that I start like on my early age. Yang berikutnya adalah tidak perlu jualan. Sekarang saya tinggal di New York.
sebetulnya sangat easy sekali untuk saya untuk nonton Broadway show. Everybody like Broadway show? So tadi malam saya melihat Mrs. Doubtfire. Itu suatu film yang bagus dulu, Anda pasti masih ingat, dan saya melihat show-nya itu almost 3 jam di Times Square di salah satu teater di New York, dan saya darinya duduknya di daerah mezzanine lalu di-upgrade ke orkestra. Mungkin karena saya anggota Atomy member. So saya nonton itu bagus sekali, it's good. So what did I just do? Apa yang baru saya lakukan? Saya baru saja sharing kepada Anda. Ya, saya baru aja sharing kepada Anda soal nonton Broadway. Mungkin di antara Anda besoknya akan nanya, hey Edward, how much the ticket? How was the show? It's a simple like, basically sharing is, everybody can share. You know, as simple like sharing cerita atau suatu makanan, suatu produk, atau nonton Broadway show. Jadi sebetulnya tidak perlu jualan, karena kalau Anda sharing, orang akan mendengarkan dan orang akan bilang, oh di mana Anda beli ini produk? Ya, lalu mereka akan tanya bagaimana join Atomy. Jadi simple seperti itu. Tidak ada tutup poin. Nanti saya terangkan lebih lanjut di slide berikutnya, dan tidak ada biaya bulanan. Jadi tidak ada monthly payment. Jadi Anda gabung, join membership free, and setelah itu Anda bisa beli produk. Yang berikutnya adalah binary. Saya tanya sama kakak saya, Widya, what is binary here? Lalu dia bilang dalam bahasa Indonesia, pindah kiri, pindah kanan. Which is, I think, is a very good to explain binary. Tapi sebenarnya binary itu sendiri, dalam bahasa Inggrisnya mungkin artinya adalah a pair, sebelah kiri dan sebelah kanan. Which is, that's the beauty of Atomy membership. Karena Anda tidak perlu membuat banyak kaki seperti octopus, for example. Anda mesti banyak di mana-mana sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi untuk Atomy, Anda cuma memanage 2 tim pertama di sebelah kiri dan sebelah kanan. Setelah itu Anda memanage tim Anda secara big group. Dan levelnya tidak terbatas, fee-nya itu terhitung semua dari level yang paling bawah. Jadi ini satu hal juga yang paling bagus untuk bisnis Atomy. Yang berikutnya adalah ini yang saya mau tadi ceritakan soal binary system. Jadi ketika Anda join, lalu Anda Anda ajak teman Anda dan Anda membuat 2 tim, sebelah kiri dan sebelah kanan. Setelah itu kalau ada yang berikutnya ingin join, teman Anda atau bahkan teman dari teman Anda sudah join, Anda masukkan di bawah grup Anda. Jadi I think this is one of the beauty of Atomy system marketing plan adalah bahwa Anda harus saling support satu sama lain, karena ketika ada orang lain ingin join, Anda bisa taruh di bawah tim-tim Anda, walaupun itu sebenarnya teman Anda sendiri. Anda tidak memaksakan diri untuk membuat Anda menjadi besar, tapi membuat grup Anda menjadi besar. It's not individual business, it's a group business. Yang berikutnya adalah Global ID. Kenapa saya bilang Global ID? Karena saya basically diajak oleh my sister yang ada di Indonesia, sementara saya di Amerika. Dan sebetulnya secara, to be honest, saya sudah sangat telat, karena di Amerika bisnis ini sudah dimulai dari 2010, sementara di Indonesia baru 2018, dan bahkan my sister Widya udah tahu duluan dibanding saya, dan saya sebenarnya nggak tahu apa-apa kalau dia tidak pernah mention soal ini bisnis. Dan macam-macam produknya, sebetulnya produknya kalau ada orang tanya produknya apa saja sih, karena mereka mungkin pikir it's so like specific for product for Atomy. Actually it's not. The product is actually barang-barangnya adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi kayak pasta gigi, kemudian sabun, yang sebetulnya kalau Anda habis, saya biasanya suka belanja di Costco di Amerika. Jadi saya habis barang, deterjen, sabun, saya ganti dengan produk-produk Costco. Nah, kenapa Anda tidak ganti dengan produk Atomy? Karena ada keuntungan di balik yang yaitu di personal point yang bisa Anda dapatkan dibandingkan Anda dengan beli produk yang tidak mendapatkan personal point. Jadi simple sebetulnya, Anda tinggal menggantikan barang-barang produk yang ada di rumah dengan produk-produk Atomy. Lalu kemudian ada skincare, ada Hemohim, dan ini salah satu produk yang baru saya kasih ke my mother, mama saya di Indonesia, dan dia senang sekali, dan dia bilang dia sekarang feeling so good. She's not that young anymore, of course, tapi dia butuh banyak sekali multivitamin, dan dia sekarang minum Hemohim, dan dia bilang senang, tapi memang kerugiannya adalah sekarang saya harus mengeluarkan uang dari kantong saya untuk memberikan mama saya Hemohim. But it's okay. When you love someone, you will buy for someone. Dan ini dia penghasilan di Atomy, Anda mendapatkan
point value. Jadi setiap barang yang ada di Atomi itu Anda mendapatkan personal point value. Anda bisa lihat sendiri ketika Anda join, ada poin-poin di balik produk itu. Ya, Anda bisa tahu berapa banyak personal point yang bisa Anda dapatkan. Dan personal pribadi ini diakumulasikan seumur hidup, tidak akan pernah mati. Dan juga ada personal point dari grup Anda. Jadi ada personal point yang Anda dikumpulkan dari grup itu juga tidak flashing selama Anda belum mendapatkan. Jadi ini salah satu juga kenapa Anda join Atomi. Anda bisa memulai bisnis ini mulai dari Sales Master yang pertama, kemudian Diamond Master, dan yang terakhir all the way to the Imperial Master. Ini adalah suatu hal yang Anda bisa mulai dari sekarang kalau Anda belum join atau Anda baru join, karena ketika Anda ingin mendapatkan passive income, Anda bisa melihat apa yang saya mesti lakukan untuk menjadi Sales Master, untuk menjadi Diamond Master, dan yang berikutnya. Ini dia kalau Anda pertama kali Anda ingin mendapatkan komisi dari Atomi, untuk menjadi Sales Master, Anda bisa melihat ini adalah marketing plan-nya atau commission structure dari Sales Master dari Atomi. Yang pertama adalah personal point-nya adalah 700.000 poin, lalu grup Anda mendapat 2.5 million poin di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Kemudian untuk challenge cycle-nya itu adalah untuk di first week dari yang pertama sampai tanggal 15, kemudian tanggal 16 sampai end of the month. Lebih lanjutnya nanti kalau Anda ingin tahu lebih banyak bagaimana mendapatkan how much you gonna get from Sales Master, Anda bisa mungkin bisa DM Mike, atau bisa mungkin upline Anda dan bisa menonton yang lebih lengkap lagi, banyak lagi Zoom meeting dari Atomi yang bisa membantu Anda untuk mengetahui bagaimana Anda bisa menjalankan bisnis ini. Dan yang berikutnya adalah Imperial Master, ini yang terakhir yang saya mau kasih tahu Anda adalah bahwa kalau kita sudah sampai dalam posisi ini, dan ini bukan satu hal yang impossible, karena saya tahu bahwa ada orang yang sudah mendapatkan posisi menjadi Imperial Master. Dan ini adalah satu hal yang diimpikan setiap orang. Kalau saya sudah dalam posisi ini, I'm not sure what should I do. Apakah saya cuma duduk di rumah aja, atau saya jalan-jalan tiap hari, which is bisa Anda lakukan karena Anda mendapatkan $1 million cash. Kalau Anda mendapatkan posisi di Imperial Master, Anda mendapatkan your own driver, a car, kemudian Anda dikasih office, approximately sekitar 1,700 square foot, and then ada travel, dan mendapatkan $10,000 a month untuk biaya travel Anda. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa Anda dapatkan dari Atomi, dan ini semua adalah bukan hal yang sangat impossible, karena it is possible, karena setiap orang bisa melakukannya. It's just a matter when you like to do it. Anda mau lakukannya dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kembali lagi kepada kita masing-masing. That's all for me. Thank you so much for listening. Kalau ada yang ada yang ingin lebih lanjut ingin tahu soal Atomi, Anda bisa hubungi Mike langsung dan juga bisa belajar lebih banyak lagi soal Atomi. Thank you so much, guys. Wow, thank you so much, Pak Edward. Ya, untuk marketing plan-nya, untuk bagaimana mengingatkan kita join Atomi adalah free ya. Untuk bagi kalian yang mungkin hadir saat ini belum join, why not just sign up, try the product. If you like it, you just share it, right? That's simple as that. Ya, sebenarnya jadi pertanyaannya setiap orang bisa join, bisa sukses di Atomi. Pertanyaannya mau nggak kita ya untuk join atau untuk melihat, mencoba gitu ya produk-produknya. Saya pasti karena produk Atomi berkualitas ya. Jadi begitu kita mencoba, kita jatuh cinta, nggak bisa enggak gitu. Ketika kita suka, kita share. Dan itu cara kita mengembangkan bagaimana kita mengenalkan Atomi ke lebih banyak orang dan bagaimana kita bisa membuat grup kita menjadi lebih besar, yaitu dengan mengenalkan share, bukan jualan ya, seperti yang tadi diingatkan oleh Pak Edward. Ya, oke. So selanjutnya ini ya, setelah kita mendengarkan apa itu Atomi, bagaimana sistem Atomi bekerja, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana produk yang ada di Atomi lebih dalam. Jadi sekarang adalah session mengenai sharing produk yang akan dibawakan oleh Bapak Christopher Immanuel. Ya, Pak Christopher tinggal di Sydney, Australia. Ya, beliau memiliki perusahaan tax dan accounting firm sejak 2012 dan menjadi coach
untuk melatih atau mengedukasi klien-kliennya untuk create their own future, their own destiny, ya. So Pak Chris memiliki personal vision, yaitu visi pribadi, yaitu words prosperity through entrepreneurs education. Ya, so beliau memiliki hobi making money, katanya ya, sleeping, eating, and traveling. Ya, makanya nggak heran kalau beliau juga bergabung di Atomy yang sudah pasti bisa mendukung hobi-hobi beliau. Oke, mari kita sambut Pak Christopher Emmanuel dengan product sharing session. Oke, silakan Pak Chris. Terima kasih Bu Iren. Perkenalkan, nama saya Christopher Emmanuel, agen dari Australia. Saya thank you untuk Pak Mike yang sudah memberikan kesempatan untuk saya latihan ngobrol, cuap-cuap sharing produk kali ini. Selamat pagi untuk mereka yang di Kanada, di Amerika, dan juga yang di Indo. Selamat malam. Juga untuk yang di Australia, sangat selamat malam banget. Udah pagi, bahkan sekarang ini udah subuh, udah midnight. Ya, jadi saya hari ini cuman ingin sharing produk satu produk aja sebenarnya yang dari Atomy, yaitu produk yang paling utama. Ini adalah best sellernya Atomy. Kenapa saya pengen sharingnya di produk ini? Karena ini adalah produk yang berkesan buat saya. Produk yang memberikan saya kesan yang terbaik, memberikan kesan karena saya mendapatkan benefit dari produk ini, dan saya sharing produk ini dan mengembangkan bisnis gara-gara produk ini. Oke, saya akan sharing cepat. Sebentar ya, saya sharing. Oke, bisa lihat ya semua. Oke, bisa kelihatan slideshow-nya? Kelihatan, Pak Chris. Oke, ya inilah produk utamanya dari Atomy. Style saya sharing benar-benar bukan cuman maksudnya kalau saya sharingnya ini karena banyakan cerita pengalaman pribadi. Seperti yang tadi Pak Edward udah kasih lihat, Hemoim itu adalah salah satu produk yang tersedia di Atomy. Nah, Hemoim ini sebenarnya adalah produk cikal bakal di mana Atomy itu mulai berdiri. Karena produk ini yang mempunyai kesan yang luar biasa juga untuk CEO kita. Karena CEO kita waktu itu sakit dan dia diperkenalkan produk ini. Singkat cerita, dia diperkenalkan produk ini dan kesehatannya boleh membaik, dan sampai saat ini dia boleh luar biasa. Kalau ada yang bisa lihat fotonya dia sekarang, itu orang umur 60-an tahun, itu tampang udah kayak umur 40-an ya. Itu kulit glowing banget, semuanya luar biasa. Padahal dia waktu itu sakitnya sakit kanker ya, kalau nggak salah. Nah, tapi produk yang saya mau sharing ini, Hemoim ini, mempunyai kesan pribadi buat saya karena saya mengalami banyak benefit dari at least ada benefit yang saya terima dari sini yang saya berasa banget. Oke, apa itu Hemoim? Hemoim itu adalah produk yang membantu kita untuk memelihara daya tahan tubuh kita. Nah, Hemoim itu singkatannya adalah dari hemoglobin. Jadi hemoglobin itu berbicara tentang darah. Sebenarnya tentang baik itu sel darah merah maupun sel darah putih. Nah, habis itu H-nya itu apa? H-nya itu adalah hematopoiesis. Hematopoiesis itu berbicara tentang pertumbuhan atau peregenerasian sel darah di dalam tubuh kita. I-nya itu adalah immune, bicara tentang imunisasi, dan M-nya itu modulation. Modulation itu adalah modulasi. Modulasi itu jadi kalau kita mau ngelihat dari sini secara keseluruhan, Hemoim itu adalah berbicara tentang peregenerasian sel darah tubuh kita sehingga bisa membantu untuk memodulasi imun tubuh kita. Jadi Hemoim itu bukan imun booster. Hemoim itu bukan yang bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita, daya tahan tubuh kita itu dengan boosting imun tubuh, bukan. Tapi Hemoim itu menyeimbangkan kesehatan tubuh kita, menyeimbangkan daya tahan tubuh kita. Oke. Nah,
Hemohim itu diciptakan itu awalnya di Korea oleh suatu perusahaan yang luar biasa. Nah, mereka di Korea itu sudah memiliki 4 paten, yang dimana ini adalah patennya ini adalah paten ekstrak herbal yang untuk perlindungan radiasi dan metode pembuatan meningkatkan fungsi hematopoiesis dan kekebalan tubuh, makanan fungsional untuk perlindungan radiasi dan lain-lain. Nah, kenapa bisa tercipta ini? Kenapa paten ini mesti diciptakan? Nah, jadi pada background story-nya adalah Hemohim itu adalah perusahaan yang diciptakan oleh perusahaan yang namanya KAERI. KAERI itu adalah Korean Atomic Energy Research Institute. Nah, dan ini adalah perusahaan nasional, perusahaan energy research, yaitu kayak NASA ya, kayak NASA di Amerika. Dan ini adalah perusahaan atomic energy research terbesar kedua di dunia. Nah, mereka, jadi pemerintah Korea melihat karena mereka kan staffnya itu kan dealingnya banyak dengan radiasi nuklir. Nah, sehingga mereka mencari cara bagaimana caranya untuk memperoleh suatu makanan fungsional yang natural, herbal, which is herbal jadinya, yang bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh staff-staffnya mereka. Jadi pada saat itu sebenarnya fokusnya mereka adalah bagaimana nih untuk staffnya mereka yang banyak kerja untuk di daerah riset nuklir terkena radiasi, bagaimana untuk menjaga kesehatan staffnya mereka. Nah, ini adalah hasil research project research nasional dari Korea yang memperoleh kalau nggak salah sekitar 5 juta US dollar untuk mereka meresearch dari tahun 91 sampai tahun 97 mereka research. Nah, Hemohim di Indo itu sudah ada di berbagai negara juga sekarang sudah ada. Di USA juga sudah ada, di Australia juga sudah ada, dan ini karena kita fokusnya di Miniodes ini adalah untuk orang Indo. Hemohim itu di Indo harganya ada 2 tipe ya, satu set yang kalau belinya satu set cuma satu box, isinya adalah 60 saset, 20 mil, satu sasetnya itu adalah 20 mil. Nah, untuk satu box ini harganya 1.380.000, seperti yang kita lihat bisa ada PV-nya 54.600. Nah, satu box ini adalah untuk 1 bulan konsumsi untuk 1 orang. Karena konsumsi 1 hari adalah 2 saset. Rekomendasi dari KAERI adalah ini adalah 2 saset 1 hari, sehingga 1 box ini untuk 30 hari. Kita juga bisa beli dengan 4 set. Atomi Hemohim itu 4 set. Dengan harga 5 juta dengan PV-nya 200.000. Sudah memiliki halal sertifikasi. Jadi untuk banyak di negara khususnya kayak Indo, negara muslim yang banyak yang muslim juga. Nah, itu sudah ada sertifikasi halal. Jadi di Indo pun sudah keluar halal dari sertifikat dari MUI ya. Jadi itu sudah oke untuk dikonsumsi. Nah, Hemohim dipatenkan di Amerika Serikat, 4 negara besar di Eropa, dan tentunya di Korea. Hemohim secara berkelanjutan terus membuktikan manfaatnya dalam memelihara daya tahan tubuh. Hemohim adalah produk baru dengan fungsi imunitas spesial yang telah dikembangkan dari ekstrak Angelica gigas rhizome, Cnidium officinale rhizome, dan Paeonia lactiflora rhizome melalui teknologi biologi dan teknologi radiasi. Aman dan telah teruji secara klinis, serta telah diakui oleh KFDA. KFDA itu adalah Korean Food Drugs Association sebagai produk yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh. Nah, KFDA itu adalah BPOM-nya di Indo, ya kayak BPOM. Nah, ini adalah dari US. Hemohim itu juga udah di-approve oleh US Food and Drug Administration. Mereka sudah dites. Jadi Hemohim itu herbal yang safe, tidak ada kandungan-kandungan metal yang arsenik, yang tidak kandungan-kandungan metal atau kandungan-kandungan racun ya, tidak ada di dalamnya. Seperti yang kita lihat di sini, mungkin kalau kelihatan ya, itu semuanya kayak arsenik, ditulisnya resultnya ND, itu non-detected. Artinya tidak ada kandungan-kandungan yang berbahaya untuk tubuh kita waktu kita minum. Oke, ini juga ini adalah BPOM-nya di Indo, produk
produk Hemoim itu di approve-nya kalau kita lihat adalah TI-nya itu adalah jadi nomor registrasi di BPOM untuk Atomi Hemoim itu adalah 26 April 2020 ya. Walaupun di Indo Atomi sudah dibuka dari tahun 2018, Hemoim baru beredar, baru available di Indonesia di shopping mall Indo ya. Saya nggak bilang bahwa nggak available untuk orang Indo pada saat itu sebelumnya belinya langsung dari Korea. Nah, itu baru available semenjak bulan April 2020. Nah, seperti yang kita lihat di BPOM di Indo, kenapa lama? Kalau orang bertanya, kenapa sih di Indo kan Atomi udah mulai dari 2018. Kenapa mesti sampai di 2020 baru Hemoim baru tersedia? Ini karena kita balik lagi dari perusahaan Atomi itu sendiri. Perusahaan Atomi memiliki satu prinsip di mana mereka itu mematuhi peraturan. Nah, mempunyai prinsip bahwa mereka memegang prinsip bahwa mereka nggak mau main belakang. Mereka tidak mau bermain yang neko-neko, supaya biar bisa jual cepat, ya udah masukin aja sebagai kategori BPOM yang lain. Itu tidak. Mereka tidak pernah mempunyai prinsip untuk main belakang. Kalau memang harus masuk sebagai TI. TI itu apa sih TI? TI itu adalah obat tradisional. Kita bisa lihat ya di bawah, itu ada tulisannya obat tradisional. Nah, TI itu jadi obat tradisional internasional. Jadi I-nya itu adalah international. Jadi import ya. I-nya itu adalah import. Jadi traditional import. Jadi ini adalah Hemoim itu terregistrasi secara jelas dan betul dan sudah di-approve oleh BPOM Indo sebagai obat tradisional import. Jadi mereka makanya perlu waktu untuk Hemoim itu keluar dan di-approve di Indo. Oke? Karena juga ada mesti approval dari MUI segala macam. Nah, jadi kita bisa lihat kenapa kadang bisa makan waktu lama. Oke? Kayak contoh di UK juga udah buka kan kita, tapi Hemoim belum tersedia karena peraturan dari setiap negara berbeda-beda dan karena Atomi memegang prinsip bahwa mereka tidak mau main belakang, mereka akan registrasi sesuai dengan proses registrasi dari setiap negara, maka Hemoim akan tersedia langsung atau lama, tapi mereka akan jalani. Oke? Nah, kayak di Australia, kalau waktu itu di Australia di 2018 Hemoim langsung tersedia. Karena waktu dulu saya sebenarnya udah tahu dari 2018 dan Hemoim sudah tersedia pada saat itu. Nanti saya akan cerita pengalaman saya juga sedikit dari sini. Kenapa saya sharing produk ini ya? Karena waktu saya mengetahui tentang produk ini, saya lakuin banyak research tentang produk ini karena saya akhirnya banyak mendengar juga dari Bapak upline kita, Pak Diamond Master kita, Pak Mike, sehingga saya baru mengerti gitu bahwa Hemoim itu punya banyak bukan khasiat ya. Saya nggak bilang bahwa ini khasiat ya, karena kita ini adalah suplemen, bukan obat, bukan drugs. Kita ini suplemen. Jadi tapi suplemennya kita ini luar biasa karena dia menyeimbangkan imunisasi kita, membalance gitu loh, memodulasi, mengatur jadinya. Nah, paten-patennya itu luar biasa seperti yang kita lihat ya. Yang tadi kan kita udah lihat ada 4 paten di Korea yang mengenai Hemoim. Salah satunya adalah yang kita lihat di atas adalah immune system, ya kan? Hematosis enhancement dan protective herbal composition and manufacturing process. Yang kedua hematosis enhancement dan anti radiasi herbal extract. Hematosis, yang ketiga hematosis immune system reinforcement. Nah, yang saya paling suka adalah dari sini adalah yang keempat tuh, anti cancer immune system and hematosis enhancement and oksidasi controlling effect herbal composition and manufacturing process. Jadi dia mempunyai efek anti kanker dan ini dipaten. Nah, ini yang luar biasa. Nanti kita akan lihat contoh secara cepat jurnal-jurnal medis yang tersedia yang selama ini sudah dilakukan mengenai Hemoim. Karena Hemoim itu bukan cuma sekedar produk yang kita paten terus udah gitu. Tapi luar biasanya Hemoim itu sudah melalui uji coba klinis lab dan klinis manusia juga. Tapi yang banyaknya itu adalah klinis lab ya. Saya harus jelaskan, tekankan dulu di sini. Tapi Hemoim itu di Korea sudah dilakukan uji klinis dengan pasien manusia. Oke. Nah, di Europe kita bisa lihat itu ada satu paten herbal composition comprising yang 3 komposisi. Terus di Jepang itu tentang anti kanker, imunisasi, hematopoietic function, enhancing effect, oxidative living,
living body damage, suppressing effect, dan manufacturing method thereof. Di USA itu adalah tentang improving anti-cancer activity, immune response, and hematopoiesis of the body. Jadi protecting dari body kita dari oxidative damage, itu dari banyak oksidasi ya, oksidasi dari luar, dari komponen yang nggak bagus masuk ke dalam tubuh kita, dan itu biasanya dari radiasi orang-orang kanker misalnya gitu. Oke, ini kita bisa lihat yang kalau kita bisa lihat ini adalah paten yang aslinya itu yang kita bisa lihat yang 0401 ini kita bisa search sendiri di Google itu ada patent.google.com, itu kita bisa cari aja nomor yang tadi yang kita bisa lihat ini 04019955 itu akan keluar dari Korea. Dan ini sebenarnya kalau kita bisa lihat ini kan tertulis application filed by, ini kan bahasa Korea nih. Ini kalau kita terjemahin itu pakai Google Translate, ini terlihat ini bahwa ini adalah Colmar BNH. Bukan Colmar BNH, ini adalah KRI, Korean Atomic Energy Research Institute. Jadi ini memang dimiliki oleh KRI. Ini yang berikutnya sama application file-nya dari KRI. Yang saya mau kasih lihat yang paling ini yang tadi ya. Jadi mixture of cancer inhibition, recovery of immune system, and protection of body from oxidative damage. Jadi inilah yang saya mau kasih lihat bahwa paten-patennya kita itu semua paten-paten yang memang jelas yang sudah dilakukan secara nyata, bukan oleh Atominya tapi oleh mereka yang meresearch produk ini, yaitu KRI. Nah, KRI sebenarnya yang memiliki patennya, tapi mereka kerjasama dan mereka produksi, mereka mengembangkan dan mereka kerjasama dengan Colmar menciptakan yang namanya Colmar BNH yang memproduksi produk Hemohim untuk kita jual eksklusif, dijual oleh Atomi. Oke, yang berikutnya kita akan lihat, ini saya cepat aja, ini cuman paten-patennya. Nah, inilah jurnal medisnya. Jurnal medisnya itu kita bisa lihat di Amerika itu paling banyak. Kalau kita search Hemohim jurnal medis itu akan keluar di pubmed.gov. Itu kita bisa lihat sendiri ada 18 result sampai sekarang bahwa mereka sudah melakukan 18 uji klinis lab sampai saat ini. Dan ini yang kita bisa lihat ada begitu banyaknya ya, 18. Nah, yang salah satunya coba saya pengen lihat dulu nih di mana ya. Di nomor 6 nih kalau bisa lihat ya. Di nomor 6 bisa terlihat bahwa ini adalah immunomodulatory and anti-diabetic effect of a new herbal preparation Hemohim. Nah, ini yang sangat saya kaget karena inilah yang saya merasakan benefitnya karena saya punya pengalaman pribadi, saya itu diabetik dan ternyata Hemohim itu membantu saya menurunkan kadar gula darah saya sehingga pada saat waktu itu saya nggak tahu 2018 saya join Atomi, saya beli sendiri. Waktu itu saya belum join di bawahnya grupnya Pak Mike. Pertama kali saya join itu terus saya cobain Hemohim karena saya join ya udah saya cobain produknya gitu loh. Nah, waktu saya cobain ternyata waktu saya diabetik di tahun 2019 akhirnya saya keluar dari diabetik, dinyatakan bahwa saya itu free. Nah, saya nggak sadar bahwa itu gara-gara ada terbantu gara-gara Hemohim. Setelah waktu itu saya ternyata balik lagi di 2020. Di 2020 itu saya balik lagi terkena maksudnya balik lagi karena ya lifestyle gitu. Nah, saya balik dalam kondisi diabetik dan akhirnya waktu saya join Atomi diajakin sama upline saya dan kebetulan upline itu adalah adiknya Pak Mike sendiri. Nah, terus waktu akhirnya saya kenal sama Pak Mike dan Pak Mike ada satu kasih kesaksian bahwa ternyata Hemohim itu bisa membantu untuk orang diabetik itu sembuh. Orang diabetik sembuh. Nah, udah, ternyata saya research karena saya berpikir akhirnya waktu itu, jangan-jangan waktu itu saya keluar bisa terbantu untuk kadar diabetes saya itu stabil dan di bawah menjadi normal itu gara-gara Hemohim. Itu saya klik banget waktu itu langsung. Saya berasa banget. Nah, waktu semenjak saat itu saya research dan inilah yang saya temukan dan inilah begitu saya menemukan ini saya merasakan saya benar-benar kayak dibukakan gitu dan mereka wow, ini produk luar biasa. Bukan obat tapi
mempunyai banyak dampak. Sebenarnya dampak-dampak yang menurut saya tuh itu common sense banget. Nantinya kita bisa lihat ya. Oke, jadi kita bisa lihat sendiri ada 18 produk dan salah satunya juga ada yang kalau nggak salah yang tunggu saya lihat ini di nomor yang 16 itu anti cancer activity. Itu menciptakan nanti di situ tuh ada yang di sebelahnya ternyata di tes itu menciptakan mengimprove sel NK. Nanti kita bisa lihat sel NK itu apa, nanti saya akan jelaskan. Oke, ini cuman another jurnal medis. Nah, jadi sekali lagi inilah Atomic itu diciptakan oleh KRI. KRI itu adalah perusahaan research nuklir di Korea. Nah, jadi KRI itu mengembangkan Hemohim jadi mereka menciptakan tim sendiri, tim makanan dan bioteknologi karena mereka melihat kebutuhan dari staff-staffnya mereka. Nah, pengembangan makanan biodefense fungsional untuk manusia yang berkaitan dengan radiasi. Jadi karena mereka melihat bahwa kalau orang terkena radiasi mulu, ya lama-lama kesehatan akan menurun, gitu loh. Sehingga mereka mencari untuk makanan fungsional yang dimana mereka bisa membantu untuk kesehatan tubuhnya semakin baik. Pengembangan bahan baru Hemohim yang membantu memelihara daya tahan tubuh dibuktikan melalui berbagai tes. Nah, pengembangan Hemohim itu jadi sekarang ini adalah di manufactured oleh Colmar B&H. Nah, Colmar B&H ini adalah kerjasama antara KRI, seperti yang saya bilang, KRI dengan Colmar Korea. Colmar Korea itu adalah perusahaan terbesar kosmetik manufacturer di Korea. Dan Colmar itu adalah perusahaan kosmetik manufacturer ODM terbesar di dunia. Telah dibangun di zona khusus pengembangan dan penelitian Daedak, perusahaan penelitian pertama yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Korea. Colmar B&H adalah perusahaan gabungan antara KRI dan Colmar Korea. Lolos evaluasi individually approved type dari MFDS. MFDS itu kayak seperti yang tadi ya, food drugsnya dijual secara komersial melalui Atomic. Nah, seperti yang tadi juga saya udah bilang, ini banyak dilakukan uji lab terhadap hewan, which is tikus ya, dalam hal ini tikus lab. Juga di Korea uji coba terhadap manusia. 63 orang yang memiliki kurang dari 5.000 unit sel darah putih mengkonsumsi Hemohim dan mengalami peningkatan sel NK, yaitu natural killer cell, sitokin dan aktivitas imunosit. Uji coba terhadap manusia dapat bervariasi tergantung pada masing-masing individu. Nah, apa yang dimaksud dengan kekebalan tubuh? Kekebalan tubuh mengacu pada kemampuan untuk mengenali dan menghancurkan patogen seperti virus dan bakteri saat virus dan bakteri tersebut memasuki tubuh. Nah, dengan kata lain, kekebalan tubuh berarti kemampuan tubuh kita untuk melindungi tubuh kita dari bahaya-bahaya, dari sesuatu yang, dari bahan-bahan yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi seberapa cepatnya kekebalan tubuh itu dilihat dari seberapa cepatnya tubuh kita meresponi secara benar terhadap sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang bisa mengganggu tubuh kita. Nah, fungsi kekebalan tubuh itu seperti yang kita bisa lihat cepat aja di sini reaksinya adalah kalau misalnya kita bisa lihat dari alergi contoh. Itu artinya kekebalan tubuh kita bisa terganggu. Oke. Obat tradisional, bagaimana bisa membantu obat tradisional dapat meningkatkan jumlah imunosit atau meningkatkan fungsi imun dan membantu menghancurkan patogen yang berbahaya dan sel terdistorsi untuk mengurangi reaksi imunitas yang tidak diinginkan. Apa saja yang dapat membahayakan sistem imun kita? Yang dapat membahayakan sistem imun kita itu banyak sekali. Bukan cuma dari apa yang kita makan, tapi dari lingkungan pun. Dari polusi, udara yang kita hirup, dari kalau kita stres, menyebabkan hormon-hormon. Kalau kita stres itu kan mengeluarkan hormon racun ya dalam tubuh kita. Makanan-makanan instan, makanan yang mengandung lemak jenuh, alkohol dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan sistem imun seperti yang tadi ya. Jadi sistem imun adalah bagaimana tubuh kita mengenali patogen-patogen yang berbahaya yang masuk secara cepat dan mengidentifikasi secara cepat dan secara akurat gitu loh. Oke. Nah, Hemohim itu bertindak dan bekerja
dengan 4 fase ini, dengan 4 tingkat ini. Jadi yang pertama ditingkatkan adalah vitalitas sel NK. Sel NK itu seperti yang tadi saya bilang, sel NK itu adalah sel natural killer. Nah, apa itu natural killer? Jadi tubuh kita itu mempunyai yang disebutnya special army. Nah, sel NK itu berbeda dengan sel darah putih. Sel NK itu tugasnya memang benar-benar membunuh patogen-patogen berbahaya kayak kanker. Jadi ini diproduksi, sel NK itu diproduksi di sumsum tulang, di berbagai tempat, tapi yang umumnya yang paling besar itu adalah di sumsum tulang. Jadi dia fungsinya benar-benar straight to the point. Tujuannya adalah keluar dan membunuh sel-sel kanker. Nah, dia itu kayak ya special army apa ya? Kalau di Indo bukan cuma ABRI-nya doang gitu, tapi ini benar-benar spesialnya gitu loh. Snipernya lah kalau mau ngomong kasar gitu loh. Jadi ini yang luar biasanya. Jadi Hemohim itu membantu meningkatkan vitalitas sel NK kita dan produksi sel NK kita ditingkatkan. Nah, setelah sel NK kita meningkat dan vitalitasnya meningkat, yang kedua yang terjadi adalah Hemohim itu membantu tubuh kita untuk meningkatkan produksi sitokin. Nah, sitokin itu saya temukan ada 2. Jadi sitokin itu apa sih? Sinyal protein transmisi yang memainkan peran sentral dalam sistem imun. Jadi sitokin itu yang membuat tubuh kita untuk bilang kasih signal ke otak kita untuk, hey, ini lagi ada yang sakit. Keluarin sitokin yang pro-inflamatori atau anti-inflamatori. Jadi sitokin itu ada 2, Bapak Ibu. Sitokin yang pro-inflamatori dan sitokin yang anti-inflamatori. Kalau sitokin yang pro-inflamatori itu adalah sitokin yang membunuh, yang merusak. Jadi ini bisa menyebabkan, jadi kalau fungsinya itu adalah dia keluar, terus dia juga mencoba untuk lebih menghancurkan. Jadi bisa menghancurkan sel-sel yang berbahaya. Nah, tapi di lain pihak, sitokin itu juga ada yang anti-inflamatori yang artinya bersifat healing, yang artinya bersifat menyembuhkan. Nah, jadi tergantung bagaimana sitokin dibutuhkan. Sitokin itu bisa bersifat 2 tipe. Jadi jangan kita salah ya, kalau kita mendengar kata sitokin akhir-akhir ini, especially kalau lagi COVID, itu ada banyak yang bilang, oh badai sitokin. Nah, badai sitokin itu yang disebutkan di sini adalah badai sitokin yang pro-inflamatori. Bapak Ibu bisa cari sendiri di Google, Google aja sendiri itu ada. Coba cari aja sitokin pro-inflamatori. Jadi kita bisa cari badai sitokin itu apa? Apakah pro-inflamatori atau anti-inflamatori? Jadi kita akan temukan bahwa badai sitokin yang disebutkan semua yang berbahaya itulah badai sitokin yang pro-inflamatori. Nah, sementara kalau kita minum Hemohim itu kalau melihat bahwa sitokin yang pro-inflamatorinya itu tinggi, itu akan membantu untuk meningkatkan tubuh kita untuk mengurangi produksi sitokin yang pro-inflamatori atau meningkatkan sitokin yang anti-inflamatori, sehingga akan menyeimbangkan semuanya. Nah, itulah hebatnya produk Hemohim, itu ialah yang disebut immunomodulation. Jadi dia memodulasi, membantu memodulate, membantu menyeimbangkan, membantu mengatur, membantu tubuh kita untuk mengatur jadi lebih baik. Nah, setelah itu terjadi, apa yang terjadi? Stage yang ketiga, karena semua ini sel NK vitalitasnya udah ditingkatkan, produksinya menjadi lebih banyak, sitokin yang diproduksi itu lebih seimbang antara yang pro-inflamatori dan yang anti-inflamatori. Yang terjadi adalah imunitas tubuh kita menjadi meningkat, sehingga kesehatan kita meningkat. Dan terjaga. Nah, itulah yang terjadi stage ketiga. Setelah kesehatan kita terjaga, apa yang terjadi? Vitalitas imunosit kita akan semakin meningkat sehingga biodefense tubuh kita semakin lebih akurat dan semakin lebih baik. Oke? Jadi itu aja yang saya mau bagikan untuk sharing produk dari Hemohim. Terima kasih semuanya untuk boleh mendengarkan saya. Wow, terima kasih Pak Kris. Wah, dengan Hemohimnya yang begitu detail ya. Dan kita yang mungkin belum mencoba, mungkin kita bisa mencoba ya, karena ini aman untuk dikonsumsi. Seperti tadi ditunjukkan gimana research-nya begitu dilakukan begitu banyak ya oleh KRI waktu memproduksi produk ini. Jadi memang untuk kita bisa menikmati dengan aman ya, walaupun kita mungkin punya problem dengan liver ataupun ginjal, ini juga tetap aman untuk dikonsumsi
Ya, luar biasa Pak Kris, terima kasih untuk product sharing-nya. Ya, kita akan langsung mendengarkan juga produk testimoni sekarang ya dari Ibu Widya Gultom. Ya, Ibu Widya Gultom tinggal di Jakarta ya, beliau di Indonesia dan beliau berkenalan dengan produk Atomi waktu beliau sakit di sekitar akhir 2020 ya. Dan Ibu Widya saat ini bekerja full time di bagian account payable dan fixed asset di suatu perusahaan milk industry. Ya, beliau sedang mempersiapkan masa pensiunnya. Jadi dengan menjalankan Atomi diharapkan pada waktu beliau pensiun, beliau sudah bisa memiliki steady income ya, atau paling enggak dari Atomi memiliki penghasilan. Oke, silakan kita akan mendengarkan produk testimoni dari Ibu Widya Gultom. Silakan Bu Widya. Oke, saya mau tunjukin produknya tapi nanti ya. Oke, selamat malam saya ucapkan kepada saudara-saudaraku yang di Indonesia dan juga selamat pagi yang saudara-saudaraku ada di benua Australia, Amerika ya, Kanada dan sekitarnya. Saya cukup berterima kasih untuk Iren dan juga Pak Mike yang memberikan kesempatan untuk saya boleh presentasi testimoni produk. Di kali ini bisnis ini saya merasa dihargai karena bagi orang yang baru mulai, bagi orang yang katakanlah belum sukses, masih work in process ya, kalau di kerjaan saya tuh di aset bilangnya construction in progress ya, construction in progress, yang belum jadi aset. Jadi belum jadi, tapi dihargai, diberikan kesempatan untuk presentation seperti ini. Oke, terima kasih. Dan kesempatan ini saya akan mempresentasikan demo testimoni salah satu produk dari Atomi. Kalau bulan lalu dipresentasikan evening care, ya kalau tidak salah ya, mini ODS bulan lalu itu evening care. Tadi saya coba pakai background ini, bisa nggak produknya? Jadi saya nggak kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. Oke, ya kali ini saya presentasikan testimoni Atomi Color Food, ya, vitamin C Atomi Color Food, ya, bagusnya seperti ini, kuning, yellow, ya. Kalau orang melihat, nah kurang jelas ya, kelihatan nggak? Ditaruh di depan body you. Oh, apa namanya, backgroundnya ini? Bukan ditaruh di depan aja body, itu ya produk yang color foodnya. Tadi boxnya ya ketutupan karena, kelihatan ya. Oke, saya cuma menunjukkan sekilas saja. Nah, kalau Atomi Color Food Vitamin C ini, dia adalah serbuk. Ya, serbuk. Bentuknya serbuk. Satu kotak ini isinya ada 90 saset. Masing-masing seperti ini. Ya, satu saset berisikan 550 mg. Simple, praktis, bisa dibawa kemana-mana. Terus terang saya love it banget. Maksudnya cinta sama produk ini karena apa? Kebetulan saya tidak suka yang tablet, yang kapsul, ya sering kali itu kalau beli suka nggak habis gitu, karena saya identik dengan obat gitu. Kalau ini kan suplemen, ya. Jadi memang karena praktis, terdiri dari, kenapa dibilang color food? Dia bukan buatan, tapi memang ekstrak dari buah-buahan. Jadi ada 7 warna, ada 3 warna. Ada dibilangnya color food, merah, kuning, putih, ya. Salah satu yang kuning saya sebutkan aja mangga, jeruk. Kalau yang merah delima, kalau putih fish, ya, fish kolagen. Jadi ada kolagennya ini gitu. Nah, vitamin C color food ini jadi ekstrak bisa dibuat dalam serbuk. Rasanya juga menurut saya gitu ya pas banget. Jadi seringkali kalau saya minum tuh udah habis ya gitu. Karena saking nikmat gitu ya. Maksudnya ya suka aja, rasanya tuh pas gitu. Jadi di sini dibukanya juga gampang, easy out. Nah, apa sih fungsinya vitamin C ini? Jadi mudah ya, tuh kan, mudah banget kan. Nah, saya di sini akan membandingkan dengan vitamin C merek lain. Ini saya tutup ya, saya tutup. Nah, itu. Nah, oke, saya sediakan 2 air mangkok berisikan air putih. Air putih ini melambangkan tubuh kita ya, tubuh kita. Tadi saya bilang vitamin C itu adalah tujuannya berfungsi untuk sebagai antioksidan ya, karena kita tidak bisa menghindari dari radikal bebas ketika kita dalam beraktivitas, bekerja,
pasti kita tidak bisa menghindari itu. Nah, di sini kita melihat air putih ini melambangkan tubuh kita yang belum terkontaminasi dengan radikal-radikal bebas. Seperti apa sih radikal-radikal bebas? Tadi Pak Kris ada sebutkan juga ya, seperti stres, terus apalagi makanan-makanan berminyak, ya, terus juga pekerjaan yang padat yang dikejar-kejar, terus apalagi polusi udara, asap rokok, segala macam. Nah, sekarang saya masukkan seperti ini betadin, kita sebut aja dia oksidasi kuat, jadi disamakan diidentikan dengan radikal bebas. Tadi seperti apa? Ini nanti sama ya, saya kasih ya. Ini yang untuk Atomic Color Food, ini yang dari vitamin C merek lain. Ya, tadi saya kasih contoh radikal-radikal bebas itu ialah seperti stres, makanan berminyak, apalagi. Coba sebutkan. Makanan Terus, instan. Makanan instan. Dikejar-kejar debt collector, ya, dimarahin bos, apalagi macam-macam. Dikejar deadline. Ya, betul, deadline. Itu ya pekerja karyawan ya. Nah, seperti itu. Downline. Ya, oke, ini juga ya. Dikejar-kejar poin. Dikejar-kejar poin, itu juga salah satu. Rata ya, rata. Nanti kita aduk-aduk. Seperti ini ya. Ini identik dengan tubuh kita yang sudah kena radikal bebas. Lalu kita masukkan vitamin C dari, sebentar ya, ini kok, ya, saya masukkan ini. Ada juga perbedaan antara vitamin C merek lain dengan Atomi. Kalau vitamin C merek lain itu warnanya tuh jreng, cerah gitu. Kalau kita cenderung seperti pucat ya, seperti pucat. Tapi coba kalau kita masukkan ke mangkok ini yang sudah kita masukkan oksidasi kuat itu, yaitu radikal-radikal bebas itu. Saya masukkan ya. Oke. Lalu saya masukkan yang vitamin C Atomic Color Food. Sekarang kita kocok. Kita kocok, kita berharap air putih ini akan jernih. Jernih seperti air yang tadi saya masukkan pertama-tama. Ya. Kalau lihat jelas airnya sangat keruh ya. Keruh, maksudnya keruh tidak, ya masih kuning. Masih kuning. Coba kita yang ini. Ini saya sudah exercise, saya tunjukkan sama adik saya Edward. Kita zoom sama-sama, kita latih. Lihat, saya juga terheran-heran juga sih. Airnya bening, gitu. Ya, coba bayangkan aja kalau kita hari-hari tanpa kita sadari bahwa radikal-radikal bebas itu ternyata kita minum vitamin C merek lain nggak membersihkan sebenarnya. Ya, nah ini kalau seperti ini. Bagi pemirsa yang mendengarkan, pasti sudah bisa memilih yang mana yang Anda harus pilih, vitamin C mana. Vitamin C Color Food Atomi sungguh membantu Anda dalam membersihkan antioksidan, radikal-radikal bebas ya, sebagai antioksidan bagi tubuh Anda. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya, bukan sulap, bukan sihir ya. Saya tunjukkan begini, seperti ini. Ini kalau ini warnanya beda banget. Ini masih kuning, ini putih bersih. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah 1 saset per hari 500 mg dalam 1 sasetnya itu cukup untuk kebutuhan kita vitamin C setiap hari. Bagi kita yang beraktivitas, baik di luar kantor, di dalam, di mana saja, untuk menangkal radikal-radikal bebas yang kita sering kita dapat, kita nggak sadari kita bisa hirup ya, seperti asap rokok, polusi. Nah, tingkat stres sekarang khususnya di zaman pandemi seperti ini, pada saat kita WFH ya, banyak hal yang sangat
istilahnya sebenarnya kita banyak sekali radikal-radikal yang kita bisa dapat setiap hari. Nah, ini vitamin C ini membantu Anda, dan ini presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Widya. Wah, terima kasih buat sharingnya ya, yang menunjukkan kita memang Atomy itu 100% bahannya natural ya, itu nggak ada campuran, nggak ada mungkin color, biarpun ngomongnya color food, tapi itu nggak ada sama sekali, nggak ada bahan tambahan ya, makanya begitu dicampur begitu jadi benar-benar masih jernih ya, nggak mungkin produk vitamin C dari yang lain, mungkin ada pewarna, mungkin ada sugar di dalamnya segala macam ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih sharingnya untuk Ibu Widya. Ya, oke. Selanjutnya kita dalam sesi kita yang terakhir, ya kita akan mendengarkan bagaimana perjalanan sukses di dalam berbisnis Atomy. Jadi road to sukses yang akan dibawakan oleh Diamond Master Bapak Mike Surjadi ya. Pak Mike Surjadi ini mungkin kita semua banyak sering dengar karena banyak membuat YouTube dan mungkin sudah diundang sekarang, mungkin malah seperti selebriti ya Pak Mike, sekarang sudah di mana-mana, diundang di mana-mana sebagai pembicara ya. Kita menjadi saat ini suatu privilege kalau kita bisa mendengarkan bagaimana road to success dari Bapak Mike Surjadi. Oke, no further ado, kita welcome Bapak Mike Surjadi. Ya, thank you Irene, thank you juga Ibu Esther ya yang sudah bawakan company introduction yang luar biasa, dan juga Pak Edward dengan marketing plan-nya luar biasa. Saya baru sekali dengar sudah langsung tertarik ya. Kalau orang yang baru dengar pertama kali langsung join mungkin. Dan juga Pak Chris ya yang dari Australia men-sharingkan Hemohim, produk nomor satunya Atomy, dan Ibu Widya. Wah, ini keren. Bisa kita tiru tuh nanti cara vitamin C-nya gimana, tadi saya mau belajar tuh. Thank you semua partner-partner saya ya yang hari ini sudah mensukseskan acara mini ODS. Dan yang baru pertama kali bertemu, perkenalkan, nama saya Mike Surjadi, saya dari Toronto, Kanada. Saya orang Indonesia, tapi memang sudah berdomisili di Kanada lebih dari 15 tahun ya. Mungkin saya sudah beberapa kali sharingkan My Road to Success atau journey saya ya dalam bahasa Indonesia dan Inggris, tapi ini yang baru pertama kali. Boleh, tapi ini saya akan kemas dalam singkat karena waktu saya hanya 25 menit ya Bu Irene. Jadi saya akan coba kemas sesingkat mungkin. Jadi pertemuan saya dengan Atomy itu terjadi di bulan Agustus tahun 2018, di mana saya waktu itu dalam kondisi comfort zone. Artinya saya tidak butuh extra income. Artinya saya tidak ingin cari ekstra pendapatan, karena kalau saya tarik mundur 3 tahun sebelum 2018, itu adalah di titik terendah saya, di mana saya pernah punya tabungan itu bukan nol lagi, tapi minus. Jadi saya rasa teman-teman di sini semua yang mendengarkan belum pernah dengar tabungan itu minus ya. Saya sudah hidup puluhan tahun, 40 tahun lebih, nggak pernah tabungan saya itu minus. Nah, ini pernah terjadi tahun 2015 di Kanada. Kalau di luar negeri, tabungan minus itu jangan main-main. Itu bisa disita segala-segalanya. Bayar credit card apa nggak bisa, itu bisa langsung kena yang namanya debt collector dan lain sebagainya. Di tahun 2018 ini saya sudah keluar dari masa krisis tersebut. Jadi waktu itu saya memang seorang pegawai, saya kerja keras di pekerjaan saya sampai bisa naik tangga ini ya di struktur organisasi perusahaan, di mana saya bisa menjadi seorang manajer. Akhirnya saya bisa melunasi yang tadinya saya nggak bisa bayar lunas, itu semua ibaratnya dari orang yang kekurangan menjadi orang yang kelebihan. Nah, itu suatu kasih karunia Tuhan juga, saya bisa sampai di posisi tersebut. Jadi pada waktu teman saya datangin bawa produk-produk ya dijual gitu, kami tidak masalah dengan membeli produk karena memang kami pencinta produk natural herbal. Apalagi istri saya waktu dia dengar ini harganya murah sekali gitu, nggak masuk di akal gitu ya untuk di Kanada. Akhirnya kita beli sekitar $100 dan setelah itu kita pakai, dan saya kan ketombean, sudah 40 tahun ketombean, gak pernah sembuh. Semalam itu saya coba, kok ketombe saya besokannya gak keluar gitu. Nah, ini yang saya pertama kali amazed dengan produknya Atomy. Akhirnya saya pelajarin itu, produknya apa ya, saya gak ngerti bahasa-bahasa herbal gitu kan. Tapi saya bilang ke istri saya, ini bagus sekali produknya ya, dan harganya murah sekali gitu, lebih murah dari supermarket. Akhirnya
karena saya beli sekitar $100, saya bilang istri saya, udahlah. Waktu itu teman saya juga nawarin, mau gak Mike kamu join karena ada poin, membership gratis. Nah, dua kata ini yang bikin saya anti. Karena saya tuh sudah berkali-kali gagal di MLM. Jadi saya bilang teman saya, tidak terima kasih untuk join, tapi untuk beli saya nggak apa-apa. Akhirnya singkat cerita saya mau pulangin suatu barang evening care karena saya pikir udahlah kita beli yang kita perlu aja. Yang $40 evening care kita pulangin dan akhirnya saya ketemu dengan upline saya, malah saya dikasih facial. Di sini saya dikasih facial untuk orang Indonesia, dikasih layanan facial gratis gini kan rasanya nggak enak gitu ya pulangin barang. Ya sudahlah, saya simpan saja, saya pakai untuk istri saya juga kita pakai sekeluarga evening care dan akhirnya saya tanya ini apa Atomy dan saya hadiri ODS pertama, seminar pertama. Di sini ada upline saya orang Indonesia, dia bilang ini Indonesia akan buka di bulan Oktober. Jadi ini merupakan peluang terbesar saya untuk bisa sukses lagi di bidang MLM karena saya sudah berkali-kali gagal. Nah, di sini saya pelajarin gitu ya, apa itu Atomy dan pada saat selesai seminar ini ya saya biasa saja. Saya oke lah dengan perusahaannya ya, lumayan bagus gitu. Akhirnya saya diundang di Oktober untuk hadiri Success Academy pertama saya oleh upline saya yang Korea tersebut. Dan di sini saya suruh naik ke panggung, suruh sharingkan testimoni ya 5 menit. Saya nggak berani, karena saya bukan orang yang bisa bicara di depan keluarga pun saya nggak bisa ngomong gitu, apalagi di depan 700 sampai 800 orang. Jadi waktu itu upline saya bilang kalau kamu nggak ambil peluang ini dan kamu bilang mau kamu sukses dan ini bisa menjadi materi marketing kamu untuk nanti kamu kembangin bisnis Atomy. Akhirnya saya beranikan diri berdiri di sana 5 menit berasanya kayak 5 jam. Padahal cuma 5 menit. Nah di situ saya utarakan bagaimana saya ketemu Atomy, saya suka dengan produknya dan akhirnya saya bisa mendapatkan komisi pertama kali di bulan Oktober tersebut ya. Perubahan yang terjadi pada saat di Success Academy tersebut, pada saat saya di panggung, saya akhirnya menuliskan buku skenario kehidupan atau life scenario. Nah, di sini saya bingung gitu, apa yang mau saya isi ya? Karena kalau teman-teman yang seperti saya hidup sudah 40 tahun, hidup yang tanpa mimpi, artinya mimpi saya hanya memenuhi mimpi-mimpi para bos-bos saya. Saya kerja sudah 20 tahun lebih. Nah, selama ini kan saya ikutin bos saya kan. Bos saya yang makin kaya, dia yang punya rumahnya makin banyak, mobilnya makin keren, mobil saya mah itu-itu saja gitu. Nah, saya memenuhi life skenario para bos saya. Tapi waktu saya diberikan suatu buku skenario di kehidupan, saya bingung. Saya nggak punya mimpi. Mimpi saya tuh hanya hari Sabtu, Minggu, party sama temen. Itu yang saya pikir, ya sudah, bisa bayar KPR, bisa bayar cicilan mobil, party sama teman, minggu cuci dosa, itu saja. Itu adalah mimpi-mimpi saya sewaktu sebelum saya ketemu Atomy. Jadi waktu saya tulis buku skenario kehidupan, saya blank, nggak ngerti mau isi apa. Akhirnya saya isi sembarangan gitu kan. Saya mau jadi Imperial Master tahun depan, saya tulis segala macam. Akhirnya saya ciptakan mimpi-mimpi saya kembali. Ya, saya pasti yakin semua orang punya mimpi. Nggak ada orang yang tidak punya mimpi. Kita tanya aja anak kecil, Dek, mimpi kamu apa? Oh, saya mau jadi pilot, mau jadi astronot. Pasti kan ada suatu mimpi. Tapi dengan bertambahnya umur, berjalannya waktu, mimpi-mimpi ini hilang. Kenapa? Karena kita ditekan dengan kekerasan kehidupan ya. Apalagi kalau kita yang tinggal di luar negeri, kita tahu ya, bisa makan saya sudah bagus. Nggak usah ngomong sampai kaya raya deh. Bisa hidup saja, sudah bisa bayar uang sewa, uang KPR, uang mobil, udah bagus gitu. Jadi nggak usah ada mimpi yang terlalu muluk-muluk. Nah, itu saya. Jadi di sini saya ciptakan mimpi-mimpi saya yang sudah hilang, yang sudah puluhan tahun hilang. Saya tetapkan, saya mau punya rumah seperti ini, saya mau punya mobil seperti ini, saya mau bantu orang seperti ini, saya mau sumbang gereja seperti ini, dan lain sebagainya. Ini saya ciptakan dalam acara tersebut ya. Dan saya ciptakan mimpi harus ada goal, yaitu tujuan-tujuan pendek, jangka pendek. Karena kita tidak bisa mau mencapai dream kita atau impian kita tanpa ada goal-goal di dalam tersebut ya. Kita nggak bisa naik langsung lantai 12. Kita mesti naik dulu lantai 1, lantai 2. Nah, itu adalah goals. Saya ciptakan goal saya setiap hari mesti ngapain, setiap minggu mesti ngapain, setiap bulan, setiap tahun, dan seterusnya saya ciptakan itu dan saya kejar mati-matian ya. Dan yang berikutnya saya mau menjadi seorang sales master. Saya bilang di panggung, tujuan berikutnya saya yang jangka pendek adalah saya akan menjadi seorang sales master dan saya akan menjadi seorang leader yang baik ya. Karena saya bukan seorang leader, saya dilahirkan bukan orang yang punya talenta
menjadi seorang leader. Ada orang-orang yang memang sudah lahir seperti kakak saya. Dia memang sudah ada bahan menjadi seorang leader. Saya tidak ada sama sekali. Saya selalu seorang follower. Nah, masalahnya apa? Challenges-nya atau kesulitan-kesulitannya, yaitu di tanggal 24 Oktober Indonesia buka, tidak ada hasil yang saya harapkan. Tidak ada bisnis partner ya. Saya harap waktu itu saya langsung jadi sales master karena saya sudah persiapkan jaringan saya dengan sempurna, artinya kaki saya seimbang. Pada saat Indonesia buka, PV akan masuk berjuta-juta. Saya pikirnya seperti itu. Ternyata tidak ya. Apa yang terjadi? Saya hanya dapat 300.000 PV dalam 2 minggu ya. Teman-teman yang sudah tahu pasti kan untuk jadi sales master harus 2,5 juta, 2,5 juta. Saya hanya 300.000, gimana bisa jadi sales master ya? Dan juga tidak ada bisnis partner. Saya hampir nyerah, berkali-kali saya hampir nyerah. Dan akhirnya saya memutuskan kalau saya nyerah, saya tidak ada pilihan yang lebih baik. Either saya kembali terus menjadi seorang pegawai sampai saya meninggal, atau saya punya bisnis yang bisa menghasilkan 500 juta sebulan. Akhirnya saya putuskan, saya tidak akan menyerah. Ya, akhirnya saya ketemu dengan waktu itu saya makan pagi sarapan dengan seorang Star Master dari Amerika, Florence Lindor ya. Dia itu sekarang sudah Royal Master ya. Waktu itu masih 2019. Saya tanya dia, Bu Florence, gimana saya bisa sukses? Karena itu bulan Februari kalau nggak salah. Karena saya punya jaringan di Indonesia besar, tapi tidak ada yang jalan. Kanada lumayan ada lah. Terus dia bilang saya gini, Mike, kamu kalau mau sukses, jangan sukses di tanahnya orang. Kamu sukses di tanah kamu berpijak. Kamu berpijak di mana sekarang? Kanada. Ya sudah, kamu sukseskan dulu yang kamu berpijak sekarang. Wah, itu seperti saya ditampar sama dia ya. Saya langsung refleksi saya. Selama ini saya selalu mengharapkan yang di Indonesia jalan, ternyata tidak sesuai harapan. Akhirnya di bulan Februari tersebut, saya rubah skema saya. Saya tidak, ya bukan saya abaikan Indonesia, saya kerja keras yang di Kanada. Saya buat teman-teman saya menghasilkan komisi, membuat banyak customer ya. Akhirnya 2 bulan kemudian di bulan Mei saya mencapai Sales Master di bulan Mei 2019. Dan saya diundang Atomy Kanada untuk membawakan speech mewakili 80 Sales Master saat itu. Di sini saya tetapkan terima kasih kepada Tuhan saya, kepada istri anak saya, dan juga kepada sponsor, upline, leader, dan yang semua member-member bisnis partner di dunia saya ya. Jadi saya tuh sangat berterima kasih, akhirnya saya bisa mencapai mimpi saya yang pertama. Dan setelah itu Agustus yang di tahun yang sama saya diundang Atomy Indonesia untuk membawakan live scenario di depan 1.000 orang. Nah ini suatu experience yang saya nggak bisa bayangkan karena saya orang yang pemalu yang tidak bisa ngomong. Saya bisa undang 1.000 orang ini termasuk Royal Master, Crown Master untuk berdiri. Kita ucapkan company motto bersama-sama. Saya sangat bangga dengan perusahaan Atomy saat ini. Dan yang kedua, kenapa saya bisa bangkit kembali pada saat saya plug into the system. Artinya saya menghadiri semua sistem, sukses sistemnya Atomy. Ada seminar saya hadir, ada meeting di center saya hadir, ada Zoom saya hadir. Tidak ada satupun yang saya lolos, tidak pernah hadir ya. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya mau sukses, walaupun saya tidak punya hasil, saya harus tetap menempel dengan sistem tersebut, menempel dengan batang pohon, yaitu batang pohon Atomy tersebut. Kita adalah rantingnya. Kalau ranting ini kita putus dan tidak nyambung, ranting ini akan menjadi mati, kering kan. Jadi saya sudah tahu ini. Kalau saya mau sukses, saya harus terus nempel di sistem. Akhirnya saya hadiri semua Success Academy, one day seminar, apapun itu yang ditawarkan, saya selalu hadir. Walaupun waktu itu saya tinggal masih jauh ya, satu jalan itu 2 jam, pulang pergi 4 jam. Kalau saya balik ke seminar itu saya mesti nyetir bolak-balik 2 jam. Jadi hari itu saya 6 jam. Tapi saya paksakan diri saya karena saya bilang gini, kalau saya tidak memotivasi diri saya sendiri bertemu dengan orang-orang sukses ini, saya tidak akan sukses. Tidak akan, pasti tidak akan sukses. Karena kenapa? Karena kita tak akan terkena challenging setiap hari kan, penolakan. Orang nggak akan bilang yes, saya akan join. Nggak ada. Orang akan menolak kita setiap hari. Ini adalah bahan bakar kita diisi kembali pada saat kita menghadiri seminar, ketemu dengan orang-orang yang sudah sukses. Dan saya ingat ini adalah seminar terakhir saya sebelum lockdown pandemik. Waktu itu lagi badai salju ya.
Di berita bilang jangan keluar, badai salju akan setinggi 0,5 meter sampai 1 meter. Tapi saya paksakan, saya penyetir 3 jam kalau salah, hampir 4 jam itu pulang pergi. Pelan sekali ya, tapi saya hadir. Tidak ada satu seminar pun yang saya tidak pernah hadir. Nah, ini adalah kunci saya kenapa saya bisa kembali ya, walaupun waktu itu saya tidak ada partner. Partner datang bulan ini karena kita sebulan sekali kan seminar. Bulan depan gak ada yang hadir, saya sendirian lagi. Yang ada upline ya. Kalau upline hadir nggak ada untungnya, karena pada saat downline atau member kita hadir, nah itu baru bisa ada benefit untuk bisnis kita. Tapi saya tidak peduli, saya hadir, dan saya ambil foto-foto dengan orang-orang sukses. Nah, ini adalah foto pertama kali saya yang di kiri atas dengan Royal Master dari Amerika, O'Keefe. Sekarang beliau sudah Crown Master. Saya nggak ngerti pin apa itu ya. Pinnya itu dari burung. Saya juga punya pin burung, logo merek baju saya. Tapi saya nggak ngerti waktu itu, tapi saya hargai. Wah, orang tua waktu itu dia umurnya kalau nggak salah hampir 80 ya. Umur yang hampir 80 bisa menjadi Royal Master, penghasilan 200.000 setahun. Saya bingung, kok bisa ya? Orang yang ngomong Inggris aja nggak bisa. Biasanya orang sukses di MLM apa? Wah, itu seperti bintang Hollywood, ya kan? Udah cantik, ganteng, udah gitu pakaiannya keren. Ini ibu-ibu biasa ya. Ini ibu-ibu seperti kita lihat ke supermarket, banyak ibu-ibu seperti ini. Dia penghasilannya lebih dari CEO, lebih dari seorang direktur. Luar biasa. Di situ saya langsung, wah, ini bisnis luar biasa. Saya mau pelajarin lebih dalam ya. Jadi saya hadirin semua sukses system yang ditawarkan oleh company Atomy. Dan apa yang berikutnya? Saya terus sharingkan kabar baik, yaitu tentang Atomy. Karena saya tahu, pada saat saya tutup mulut, bisnis saya juga tutup. Pada saat saya buka mulut, toko saya buka. Apa yang terjadi? Kemanapun saya pergi ke supermarket, karena saya hobinya itu pergi makan restoran 1, 2, 3 ya, di mana saya fotoin, saya pasang di Facebook, saya upload, teman saya pada datang. Itu memang hobi saya. Dan di sini waktu saya lagi ketemu, karena nggak semua yang waktu saya prospek saya foto, nggak semua orang mau kan. Ada satu keluarga orang Filipina, saya foto, saya sudah minta izin ya beliau ini untuk sharingkan foto. Dia bilang, oh, oke, Mike. Nah, di sini saya sharingkan di bulan September. Waktu itu saya sudah sales master ya. Di situ saya sharingkan, ya dia akhirnya mau join dan nggak ngapa-ngapain selama 3 bulan. Akhirnya bulan keempat dia baru mulai datang ke meeting, ikut Zoom meeting ya, ikut seminar, nggak rutin gitu. Akhirnya hari ini dia sudah menjadi sales master ya. Dia bentar lagi dia akan menjadi diamond master. Semoga di tahun ini. Nah, ini adalah pada saat kita terus sharingkan karena kita tidak tahu siapa yang kita sharingkan akan menjadi leaders di bawah kita. Kalau kita tidak pernah sharing, jangan harap dapat leaders. Itu kuncinya aja ya. Pada saat kita keep sharing ya, jangan pernah tutup mulut kita suatu hari akan mendapatkan leader. Ini saya pada saat kelar gereja, saya nggak ngopi, nggak makan kue, bareng ngobrol sama orang, ngobrolin politik, ngobrolin ini itu. Enggak, saya sibuk anterin belanjaan-belanjaan mereka. Karena customer saya kebanyakan di mana? Di gereja. Jadi pada saat kelar gereja, saya langsung ke mobil saya ambilin belanjaan-belanjaan yang mereka belanja dari 3 belanjaan, akhirnya jadi 1 box, jadi 2 box, sampai penuh. Terang saya tuh, bagasi saya penuh dengan box-box Atomy. Saya senang sekali karena saya lagi sharingkan produknya bagusnya Atomy ya. Bukan mau cari untung, karena kita jualan gak ada untungnya. Tapi pada saat orang tertarik dan menjadi member dan belanja sendiri, nah di situ sudah mulai terlihat ada benefitnya. Pertumbuhan saya dan grup-grup saya itu melalui gathering facial ya. Jadi setiap weekend itu saya sibuk mengadakan pelatihan-pelatihan dengan para member saya, menjadi bisnis partner saya ya. Saya bikin facial dari rumah ke rumah, jadi 3 bulan ke depan jadwal saya sudah penuh. Jadi kalau orang ajakin saya untuk barbecue, birthday party, saya bilang, aduh saya nggak bisa, saya baru bisa 3 bulan ke depan. Itu pun kalau masih ada slotnya, biasanya sudah penuh gitu ya. Dan itu saya kerjakan berbulan-bulan sampai pandemik. Ini saya lakukan, saya selalu putihkan semua muka orang Toronto ya. Setiap weekend itu saya putihkan muka-muka mereka. Dan akhirnya di tahun 2020 saya diundang menjadi pembicara di center ya. Saya membawakan Atomy Vision.
Nah, di Januari ini kan kita sudah dengar mulai ada COVID ya di Wuhan, China. Tapi di Kanada saya nggak pikir, nggak mungkin masuk, terlalu jauh gitu. Akhirnya bulan April saya planning untuk menjadi diamond. Karena saya udah melihat nih, wah 1 tahun sebelumnya semua bisnis partner saya bikin facial, semua pada belanja dan ada yang jadi partner. Wah, saya sudah senang nih. Sudah ada PV dan sudah ada beberapa calon sales master. Ternyata apa? Maret terjadi pandemik COVID-19 ya. Lockdown, di Kanada tuh lockdown nggak main-main. Sekali kalau ketahuan kita ngumpul-ngumpul dendanya 10.000 atau 100 juta rupiah. Jadi saya udah nggak berani kumpul-ngumpul lagi. Tidak ada ODS, tidak ada seminar. Atomic Kanada langsung cut semua Success Academy, center meeting itu ditutup. Jadi saya bingung, gimana saya bisa jadi diamond kalau nggak ada partner saya yang bisa jadi sales master, betul kan? Karena untuk menjadi diamond harus 2 kiri, 2 kanan sales master. Tapi apa yang terjadi? Atomic Kanada merubah seminar menjadi online. Success Academy menjadi online, center kami pun jadi online lewat Zoom. Dan bulan Maret di tengah-tengah pandemik ada 2 sales master baru yang lahir. Saya juga amazed, gimana bisa ya? Ini kok bisnis orang yang lain lagi pada tutup, lagi pada bangkrut. Ini malah bisnis malah grow-nya luar biasa. Di bulan Agustus ada lagi 2 sales master karena Atomi Indonesia mulai meluncurkan Hemohim di bulan Agustus. Saya ada lagi 2 sales master saya ya. Dan di bulan Desember ada lagi 2 sales master baru dan akhirnya saya menjadi Diamond Master. Nah, inilah hebatnya. Pada saat kita tidak memikirkan kesuksesan diri kita, tapi kita memikirkan partner kita, member kita, bisa gak kita bikin sukses, maka Anda sendiri akan ikut sukses. Jadi rahasia untuk sukses yaitu adalah pada saat partner Anda sukses itu adalah kesuksesannya Anda. Jadi yang pertama, caranya gimana biar partner Anda sukses? Bikin mereka mengerti tentang moto perusahaan ya. Moto perusahaan apa? Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, dan melayani dengan kerendahan hati. Pastikan 4 moto ini semua member kita mengerti. Mengapa mereka harus mengerti? Karena ini adalah fondasi dasar pada bisnis Atomi kita. Kalau kita tidak mengerti, tanya lagi ke upline kita, tanya lagi ke sponsor kita. Dan yang kedua, 8 tangga kesuksesan, yaitu ciptakan mimpi kita, betul kan? Setelah kita ciptakan mimpi kita kejar dengan determination, dengan kegigihan ya, maksudnya dengan keputusan saya akan sukses gitu ya. Terus setelah itu kita buat list daftar nama, lalu kita invite mereka kemana untuk ikut pertemuan. Kita waktu invite tidak perlu menjelaskan compensation plan sampai 3 jam, nggak perlu. Setelah itu kita show the plan kita seperti apa, compensation plan kita seperti apa, atau show visinya kita mau jadi apa lewat Atomi. Setelah itu kita follow up dalam 48 jam. Setelah kita follow up, kita selalu pasti ada pertanyaan kan dari downline kita konsultasi ke upline kita, ke sponsor kita ya, bagaimana nih kalau saya punya pertanyaan seperti ini. Dan yang ke-8 kita duplikasi. Karena kalau kita tidak duplikasi, itu 1-7 kita kerjain sendirian, capek gak? Capek. Tapi dengan kita bisa duplikasi, kita bisa melahirkan banyak daripada mininya kita. Jadi mininya kita lebih banyak. Dan yang ketiga adalah harus buat buku skenario kehidupan, life skenario. Karena ini adalah blueprints atau kayak arsitek itu kan ada blueprint. Kita mau di mana hidup kita? 3 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun, mau ada di mana? Kalau kita tidak ada blueprint, gimana kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita? Karena untuk bisa mencapai mimpi kita, selalu ada blueprint yang harus dibuat setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, harus diperbarui. Life scenario ini sudah banyak, bisa dilihat di CH Atomi. Dan yang ini juga penting yaitu 8 kebiasaan harian. Karena orang sukses dan orang yang gagal ada kebiasaan. Contohnya ya, orang yang tidak sukses, kebiasaannya harian ngapain? Nonton Korea drama 4 jam, nonton berita 4 jam ya. Kalau nggak nonton berita tuh rasanya kayak gemeteran, kayak orang nggak ngerokok. Ngegosip, nelponin orang yang ngomongin tidak ada faedahnya ya. Contohnya ngomongin politik, apakah ada faedahnya? Apakah itu bisa bikin Anda sukses? Nggak ada. Yang korupsi tetap korupsi, yang kaya tetap kaya, kita mah begini-gini aja. Jadi kita harus pikirkan, sehari kita punya 24 jam, orang sukses seperti Jack Ma, Bill Gates, mereka juga 24 jam. Kenapa mereka bisa sukses? Kenapa kita tidak bisa? Karena kita hanya menggunakan waktu kita yang tidak berguna.
Scrolling Facebook, liatin Instagram, liatin berita-berita orang, ya hahihi, nontonin prank video, itu adalah kebiasaan. Kebiasaan orang-orang yang gagal. Nah, 8 kebiasaan orang-orang yang sukses, terutama di Atomi, itu apa? Pertama, mereka membaca buku. Karena semua leader pasti adalah pembaca. Leaders are readers. Mungkin orang-orang yang sibuk seperti saya tidak bisa baca buku. Tapi saya dengarkan audiobooks. Ya, jadi waktu saya dalam perjalanan 2 jam dari rumah ke kantor, itu saya putar ke YouTube, saya cari audiobook seperti Think and Grow Rich, ya, atau buku yang The Magic of Thinking Big. Banyak sekali kan buku-buku di YouTube. Anda bisa dengarkan, Berpikir dan Berjiwa Besar, ya, The Greatest Networker in the World, itu bagus sekali, ya. The Secret of Storytellers, ini adalah buku-buku yang bisa memotivasi kita, memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi nggak ada alasan, wah saya nggak punya waktu baca buku. Anda bisa dengarkan audiobook. Saya tidak pernah kuping saya ini nganggur. Kuping saya selalu dengar audiobook, dengerin video tentang Atomi. Selalu ada yang selalu saya dengarkan. Walaupun saya lagi mandi, saya nggak mau buang-buang waktu. Saya lagi mandi, nyanyi. Nggak ada. Saya putarin, saya bawa handphone saya, karena kamar mandi saya bisa taruh handphone saya dengarkan. Jadi 10 menit saya mandi, saya sudah dengarkan buku. Atau dengerin sesuatu yang bisa membangun karakter saya yang lebih baik. Nah, itu yang pertama. Membaca 10-15 menit. Dan yang kedua adalah apa? Kita nonton daripada videonya Atomi, ya. Video-video Atomi itu bisa kita temukan di CH Atomi atau di YouTube Atomi International channel saya, itu juga banyak. Jadi kita harus dengarkan satu video saja. Mungkin sekitar 15 menit, setengah jam, kalau bisa lebih bagus, ya. Lalu kita gunakan produk Atomi. Jadi kalau kita bangun tidur belum pakai produk Atomi, kita belum mau menjadi sukses. Kita hanya bermimpi menjadi sukses. Kalau kita mau jadi sukses, bangun sampai tutup mata harus pakai produk Atomi. Dan yang keempat adalah sharingkan. Setelah kita pakai produk, kita kan ada experience pribadi dong, ada pengalaman pribadi. Wah, ini kita harus sharingkan ke siapa? Ke orang sekeliling kita. Ya, ke adik kita, ke kakak kita, orang tua kita, sepupu kita. Kita sharingkan. Seperti saya bilang tadi, saya kalau ke restoran, saya selalu hobinya foto dulu. Anak saya paling sebel. Aduh, Dedi cepetan makan, udah lapar nih. Tunggu, foto dulu. Ngapain saya foto? Saya pasang ke Facebook. Itu kan saya lagi sharing kan? Apakah yang punya restoran itu terima kasih Mike, sudah foto, sudah pasang di Facebook. Ini loh, kartu gratis 1 tahun. Enggak kan? Saya nggak dikasih apa-apa. Teh aja mesti bayar. Jadi kita men-sharingkan itu sudah kebiasaan manusia. Pada saat kita ketemu suatu produk atau hal yang bagus, kita akan sharingkan secara volunteer, secara sukarela. Kenapa di Atomi enggak? Kenapa kita pakai odol, pakai hemohim bagus, kita diam-diam? Kenapa? Terus udah gitu kita komplain ke upline. Saya sudah pakai produk nih, udah banyak, tapi kok nggak sukses? Tanya ke diri sendiri, apakah Anda buka mulut atau enggak? Seberapa banyak Anda buka mulut, seberapa banyak jam Anda buka mulut tentang Atomi. Kalau Anda cuma buka mulutnya hanya 10 menit, mengharapkan penghasilan seperti seorang auto sales master 25 juta, nggak mungkin. Saya waktu menjalankan Atomi, saya sudah tahu. Kalau saya mau mendapatkan penghasilan seperti seorang auto sales master 25 juta, saya harus kerja 8 jam sehari. Karena seperti orang kerja dong. Orang kerja nggak ada yang kerja 2 jam, itu namanya part time. Orang kerja full time, kerja 8 jam. Nah, banyak yang tanya saya, Mike, kamu kan tidur 8 jam. Itu kan udah nggak bisa dikotak-katik. Kerja 8 jam. Ya kan, berarti kamu punya waktu 8 jam. Kamu nyetirnya sudah 4 jam sehari. Kamu gimana bisa kerjain 8 jam? Nah, saya kasih tahu rahasianya. Saya cuma punya sisa waktu 4 jam. Udah pasti kan saya pulang nggak langsung relax kan. Saya pasti bantuin istri masak, cuci piring. 2 jam udah habis. Jadi hanya punya waktu 2 jam. 2 jam ini saya bisa pilih. Saya mau nonton Korea drama bisa. Saya mau telepon gosip sana sini bisa ya. Tapi saya pakai 2 jam ini untuk sharingkan Atomi. Nah, 6 jam ini sih saya dari mana? Pada saat saya perjalanan. Ya, perjalanan itu kan saya 2 jam. Saya dengarkan motivasi, dengarkan video tentang Atomi, itu sudah termasuk dalam 8 jam. Karena 8 jam ini termasuk kita investasi ke diri kita. Waktu saya sampai kantor, saya kan kerja 8 jam. Dalam 8 jam ini saya curi waktu. Saya sharingkan lewat chatting ya, nggak bisa telepon karena di kantor. Sharingkan lewat Facebook, lewat WhatsApp gitu. Hey, sudah dengar Atomi? Oh belum, ini loh videonya nonton. Nah, itu saya kerjakan selama bertahun-tahun.
Jadi untuk orang-orang yang di sini yang belum menjalankan Atomi 8 jam, mengharapkan penghasilan seperti seorang auto sales master, kita harus refleksi. Berapa banyak waktu yang kita investasikan ke Atomi, ini adalah yang Atomi akan bayarkan ya. Dan yang berikutnya adalah apa? Attend, hadiri semua meeting. Jadi seperti saya bilang, saya walaupun tidak melihat hasil, walaupun saya sepertinya pengen give up, pengen menyerah, tapi saya terus berpegang teguh dengan pohonnya Atomi. Nah, ini saya hadiri semua meeting-meeting, itu adalah pentingnya. Kita dipompa lagi spirit kita ya. Dan setelah itu kita konsultasi ke upline, dan yang terakhir adalah build trust. Jadi untuk kita bisa sukses di Atomi, kita harus ada trust. Dengan siapa? Dengan upline, sponsor, downline, member, customer. Ini harus kita bangun. Karena kita nggak bisa, pada saat kita butuh, kita telepon orang sini, dia akan tanya, ngapain kamu hubungin saya? Sudah 3 tahun kamu nggak hubungin saya. Jadi kita harus bangun hubungan trust dengan atas dan bawah. Itu adalah daily 8 core yang harus kita jalankan setiap hari. Setelah itu kita duplikasikan. Semua hal ini akan bisa terjadi dan bisa sukses pada saat kita duplikasikan. Saya akan tutup dengan ini, perbedaan movement, pergerakan dengan pertumbuhan atau progres ya. Banyak orang bangga, wah Mike, saya nggak ada waktu hadir meeting-meeting seperti yang kamu bilang itu ya. Meeting itu tuh buang-buang waktu buat saya tuh. Saya ini orang sibuk. Saya ini kerja 3 kerjaan ya, pulang kerja saya masih anterin anak karate, masih anterin suami ke sini, anterin anak yang cewek balet. Saya ini orang sibuk, jangan mengganggu-ganggu saya. Nah, mereka yang bangga dengan ini adalah mereka seperti orang yang lari dalam lingkaran yang di tempat, yang gak maju-maju. 3 tahun pasti kondisi dia sama. 5 tahun pasti kondisi dia sama. Nggak ada perubahan. Jadi janganlah bangga kita dengan kesibukan. Saya sibuk nih jualan ya. Jualan saya tuh bisa sampai jam 2 pagi. Aduh, orderan saya tuh banyak sekali. Saya nggak perlu deh kayak meeting-meeting kamu nggak ada gunanya. Coba 10 tahun kemudian umur kita berapa? Kalau kita umur 30, 40. Yang umur 50, 60. Apa kamu mau masih dengan sibuk bikinin kue, bikinin makanan ya? Udah umur 70 apa masih mau kayak gitu? Nah, ini harus kita refleksikan. Kita bergerak ini di tempat atau progres seperti yang berikutnya di kanan. Walaupun kita jalanin Atomi sepertinya lambat, tapi kita tahu 1 tahun sebelumnya saya di Atomi, saya sudah lebih baik. Mungkin lebih tinggi 1 meter. Kalau kita kerjaan lebih lagi, mungkin sudah tinggi 5 meter. Tapi kita tahu, walaupun kita sibuk di Atomi, walaupun kita ditolak sana sini, kita ini sedang progressing. Sedang melangkah maju ke depan. Jangan seperti yang pertama, ini adalah perangkap kesibukan ya. Kita hanya hidup di posisi yang sama. Jangan sampai terperangkap situ. Nah, jadi bagaimana kita bisa terus progres atau terus maju ke depan, yaitu pertama, jangan buang waktu dengan orang-orang yang negatif. Jangan berkonsultasi dengan orang-orang yang gagal. Kenapa? Karena orang-orang yang negatif dan gagal ini, mereka tidak akan senang melihat Anda lebih baik daripada mereka. Saya jamin itu. Jadi kalau orang mau sukses, ngobrollah dengan orang-orang yang sudah sukses. Jangan ngobrol orang yang gagal. Susah Atomi. Atomi saya sudah jalanin 3 tahun gak ada hasil ya. Ya sudah, berarti Anda berfokus dengan kenegatifan mereka. Atau orang-orang yang bilang, udahlah jangan jalanin bisnis begituan, gak ada gunanya. Udah kamu fokus sama, kamu kan jago bikin makanan, fokus bikin situ. Kamu jago nih di pekerjaan, fokus di kerjaan kamu. Nah, itu adalah orang-orang negatif. Karena kita semua yang di Atomi, yang sudah sukses di Atomi, kita tahu ini adalah peluang besar yang tidak akan bisa kita ketemukan lagi dalam 100 tahun. Jadi kalau kita sudah lewatin masa ini, ibaratnya opportunity, kesempatan ini lewat, sudah lewat. Kita nggak ada impian lagi bisa dapat seperti peluang seperti ini. Ini hanya terjadi 100 tahun sekali ya. Karena kenapa? Di Atomi kita tahu ya, tadi kita sudah dengar, kita tidak perlu maintain, tidak perlu bayar bulanan, tidak perlu jualan, tidak perlu stok, ya kan? Dan ini bisa menjadi passive income sampai 3 generasi. Coba saya tanya, ada gak bisnis satupun di dunia yang seperti itu?
Kalau ada, saya keluar dari Atomi, saya join ke mereka. Ya, nggak ada. Saya sudah cari dan pelajari, tidak ada bisnis seperti itu. Dan kalau kita bisa mendapatkan bisnis seperti itu, kita perlu apa? Uang, capital. Dan nggak murah, itu miliaran. Seberapa banyak yang punya uang miliaran? Saya nggak punya. Jadi nggak ada bisnis yang bisa memberikan hasil yang seperti dahsyat seperti itu dengan seperti yang tadi. Tidak perlu jualan, tidak perlu stocking, tidak perlu maintain, tidak perlu bayar waktu menjadi seorang member. Nggak ada ya. Jadi jangan buang waktu dengan orang negatif. Next, dia negatif, next ya. Kita terus berfokus dengan goal-goal kita. Dan berikutnya investasi. Investasi pertama terhadap apa? Produk. Seperti saya tadi bilang, bangun tidur sampai tutup mata, semua harus dipakai dengan produk Atomi. Kenapa? Karena dengan kita investasi, kita bisa sharingkan pengalaman pribadi kita. Bukan pengalaman dari internet. Ini lo baca, katanya seperti itu. Kata dia seperti ini ya. Jangan, kata saya Hemohim bagus. Kata saya odol ini bagus. Itu adalah investasi kepada produk. Dan investasi kedua, terhadap diri kita. Yang tadi saya bilang, jangan buang waktu nonton-nonton video prank, video komedi, atau apapun juga. Nonton video yang bisa membangun diri kita menjadi karakter yang lebih baik. Menjadi leader yang lebih baik. Jangan fokus ke yang berita yang gak ada hasilnya. Omongan politik, gak ada hasilnya. Boleh kita tahu 5 menit sudah cukup. Saya kalau mau tahu berita, saya tinggal masuk ke satu website gitu ya. 5 menit saya baca, saya sudah tahu di dunia ini terjadi apa. Di Indonesia apa, di Kanada apa, di Amerika apa. Udah tahu. Saya nggak perlu tahu sampai berjam-jam, sampai 5 jam. Nggak perlu, ya itu buang waktu. Mendingan kita investasi ke diri kita. Dan yang terakhir, investasi ke siapa? Ke partner-partner kita, member-member kita. Ya, setelah kita menjadi seorang yang lebih baik, leader yang lebih baik, kita investasi waktu kita ke mereka. Ini yang dibilang dengan invest, dan invest. Kita terus cek ya, mengapa kita harus sukses di Atomi. Ini adalah buku life scenario. Karena kalau kita tidak punya buku life scenario, kita tidak mengerti kenapa saya harus sukses. Karena di buku life scenario itu ada 8 poin. 8 poin ini yang akan terus mendorong kita sampai maju. Pada saat kita mulai, aduh lesu, ditolak sana sini, udah mulai gak ada gairah. Oh, saya mesti kasih anak saya nanti kuliah ya, karena anak saya kuliah perlu ratusan ribu dolar. Nah, kalau saya nggak sukses, saya nggak bisa kuliahin anak saya. Nah, akhirnya apa? Terdorong lagi. Oh, saya mau bantu ibu saya nih, saya mau kasih dia sebulan segini. Akhirnya kerja lagi. Nah, ini adalah keep checking your why. Harus cek kenapa Anda harus sukses. Dan yang berikutnya adalah lebih perbanyak action daripada learning atau belajar. Ini adalah 8 step to success. Jadi 3 step pertama itu adalah learning untuk diri sendiri. Tapi 5 langkah terakhir adalah action ya. Action keluar. Banyak orang yang hadir di semua meeting, tapi actionnya tidak ada. Tidak pernah sharing, tidak pernah ngomong buka tentang Atomi gitu ya. Tapi dia rajin, semua dipelajarin, semua materi dimengertiin dari A sampai Z. Kalau ditanya kandungan ini apa? Dia bisa tahu seperti dokter. Tapi actionnya keluar tidak ada. Jadi rulesnya biasanya saya terapkan gini. 20% kamu belajar, 80% kamu action. Jangan kebalik. Kebanyakan orang apa? 80% mereka belajar, 20%-nya action. Jadi harus dibalik ya. 80% yang action, diperbanyak. Dan yang berikutnya adalah kita harus track progres kita sampai mana. Karena kalau kita tidak bisa tracking, kita tidak tahu kita ini progres atau sama atau makin mundur. Ini yang dibilang dengan daily 8 core. Jadi boleh tanya upline Anda, itu ada chartnya ya. Setiap hari saya mesti ngapain, kita centang. Nah, kalau centangnya ini makin banyak, artinya kita progres. Kalau ini centangnya makin gak ada, kita makin decrease ya, berkurang. Dan yang terakhir, jangan pernah compare dengan orang lain. Orang lain punya pertandingannya sendiri. Kita ini bertanding dengan siapa? Diri kita sendiri. Jadi orang lain mau jadi sales master, diamond master, siaran, biarin saja. Karena kita bukan bertanding dengan mereka. Bukan bertanding dengan upline, bukan bertanding dengan downline. Kita bertanding dengan diri kita yang di depan kaca. Itu adalah pertandingannya kita sendiri. Dan saya akan tutup dengan 2 quote ini. Sukses adalah sesuatu yang kita tarik pada saat kita menjadi seseorang yang kita berubah. Ya. Jadi sukses itu bukan sesuatu yang kita kejar. Kita tidak perlu mengejar kesuksesan.
Sukses itu bisa kita tarik pada saat kita menjadi orang yang memang layak untuk mendapatkan kesuksesan. Ya, jadi kalau kita belum layak mendapatkan kesuksesan, sukses ini mau kita kejar berapa jauh pun, berapa lama pun, ini akan terus lari. Jadi fokus ke diri kita. Kita ini sudah menjadi karakter atau individu yang lebih baik setahun yang lalu, 3 tahun yang lalu atau belum? Kalau belum, perbaikilah diri kita sendiri. Dan ini adalah dari Denzel Washington. Jangan hanya fokus, hanya membuat kehidupan. Bayar cicilan, bayar KPR, bayar yang lain-lain ya. Tapi kita harus berinspirasi, fokus kita harus membuat perbedaan di dunia ini ya. Ini adalah kata-kata yang bisa terus membangun daripada kita semua, dan saya harap lecture saya hari ini, Road to Success hari ini bisa menginspirasi para teman-teman Atomian malam ini. Terima kasih. Kembali ke moderator kita, Bu Irene. Wow, terima kasih Pak Mike. Wow, Ya, kita sama-sama. mudah-mudahan kita terinspirasi ya melalui sharing dari Pak Mike. Kita boleh dibakar lagi semangat kita tidak putus asa, dan kita harus ingat bahwa kita menjalankan Atomi juga kita perlu visi ya. Tadi Pak Mike bilang untuk mencapai visi ke sana kita perlu menciptakan create a small goals ya, di mana kita bisa melihat apakah sudah tercapai dan step by step kita menuju ke sana ya, menuju visi kita semakin jelas. Oke, so dan salah satu tadi saya ingat bahwa kita harus keep plug into the system. Itu important buat kita ya. Terima kasih untuk kita semua yang boleh hadir di acara mini ODS kita pada hari ini. Juga terima kasih untuk para pembicara kita hari ini ya. Kita memberikan applause. Dan sebelum kita menutup acara kita, mari kita bersama-sama menyerukan akan moto perusahaan kita sekali lagi ya, bersama-sama. Saya akan share screen untuk moto perusahaan kita. Belum bisa atau? Sorry Bu Irene, saya nggak tahu sorry. kemana nih stop sharing menghilang. Oh, pencet escape, sorry ya. Ya, sorry. Oke, ya. Oke, saya coba lagi ya sharing. Oke, mungkin sekarang udah bisa dilihat. Belum? Oke, sorry. Oke, sekarang apakah semua udah bisa melihat? Sudah. Ya, Ya, moto sudah. perusahaan kita. Oke, mari kita menutup bersama-sama dengan menyerukan moto perusahaan kita. 3, bisa di-unmute, bisa semuanya sudah. Sebentar, saya buka dulu untuk Mungkin mereka. videonya ya. Ya, boleh bisa Bisa di-unmute, semua. mungkin Ya. juga bisa yang mau videonya ditampilkan, kita bisa bersama-sama menyerukan ya moto perusahaan kita, perusahaan Atomi. Ya, 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo. Bisa. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ya, semuanya. thank you everyone. Terima kasih Pak Mike. Thank you semua. Thank you. Iren, terima kasih. Ya, terima kasih Thank you, semuanya buat Juana. pembicara kita. Thank you semua. Thank you. Bye. Bye. 구독, 좋아요 눌러주세요.